Gokil, bareng sama Asan, thank you. Halo halo halo, gimana kabarnya? Baik baik baik, Bang. Anjing, sekarang jadi kayak anak certasik banget, anjing udah gede banget. Udah gitu. Emang dulu sekecil apa? Gimana kabarnya? Baik ya? Baik baik baik. Senang mendengarnya. Tapi kalau boleh tahu San, berapa lama kita nggak ketemu? Seingat lo, nanti gue jawab seingat gue. Gue ingatan terakhir ketemu sama lu itu 2014 nih. Anjing. Gue nggak tahu tuh berapa tahun. Itu sih masih pada bocil. Ya, iya. Lu 2014. Seingat gua tuh ketemu sama lu tuh bahkan di angka 2015 kan kita masih masih Oh, karena pernah futsal kalau nggak salah. Anak kamu tadi suka futsal kan? iya. Nah, dan seingat gua kita 8 tahun udah ketemu dan akhirnya ketemu di sini. Gue ingetnya 2000, maksudnya pas lulus SMP tuh gue 2014. Oke. Nah, Oke. pas SMA tuh gue udah, maksudnya ingetannya tuh ingatan sekolah gitu doang, dengan dunia yang berbeda dari yang ini gitu. Ya, intinya puzzle dulu lah pada saat itu ya. Oke. Overall semuanya baik-baik aja lah ya. Oke, San. Ini kita ngobrol random dan kalau gua salah tolong dikoreksi. Gua kenal sama lu dengan apa ya, di komunitas Jepang. Ya. Oke ya. Lu suka Jepangan, anime gitu teman-teman, kayak gitu. Dan katakanlah dia wota, anjing. Dan benar itu semua? Benar. Oke. Gak lengkap kalau lu nggak memperkenalkan diri. San, nama lengkap lu apa? Dan terakhir, lu tuh apa kegiatannya yang gimana? Maksudnya, seingat gue kan lu SD, SMP, SMA mutakin ya? Ya. Coba lu jelasin deh. Coba. Siapa nama lu? Nama lengkap lu siapa ya? Kenalin nama gue Hasan, gue Oke. asal dari Tasikmalaya. Kenal Bang Adi dulu pas masih di komunitas JFT. Anjing. Japan Fans Tasik ya, fans singkatnya. Iya, zaman Tasik Malaya. Meskipun komunitas Japan Fans Tasik, gue dan teman-teman gue bisa dibilang emang punya branding sendiri lah, Wota. Betul. Nggak terlalu ke anime banget sih, dong, kayak Jepang banget. Emang punya divisinya sendiri lah. Jadi gue pun emang di JKT gitu. Oke. Dan sampai sekarang makanya itu jadi melekat bahwa anak mutakin otaknya di Jenteng gitu kan. Ya. Kayak gitu. Dan berbicara sebelum kita ke otak, berarti kan lu sentrik almutakin banget ya. Dan abis itu gue hilang nih ya. Yang gue ingat tuh anak almutakin, SD SMP SMA. Terus abis itu lu kemana? Maksudnya lu melanjutkan pendidikan di kota Tasik kah atau apa kayak gitu San? Setelah lulus SMA, akhirnya gue berangkat merantau ke Depok buat kuliah 2017 sampai 2021. Terus sempat lanjut kerja 2021 sampai akhir 2021 kerja di Jakarta. Terus 2022 dapat rezekinya dapat kerjanya di Tasik sampai 2023. Oke. 2024 balik lagi ke Jakarta, dapat kerja lagi di Jakarta. Back to back lagi di Jakarta. Iya. Nah, sekarang 2025 balik lagi ke Tasik nih. Oke. Proses nih ya, lagi Iya. proses ya. Oke, Jakarta, Jakarta, Tasik, tadi Depok ya, berarti Depok. ada 3 kota itu ya. Iya. Bandung sempet gak? Enggak, Bos. Oke, berarti 3 kota ini ya. Iya. Oke. Pertanyaan cepat. Jakarta, Tasik, atau Depok? Gue merasa masih anak muda ini masih senang hidup di Jakarta sih. Lu ngerasa lu demen di Jakarta? Iya, karena masih muda. Oke. Itu bukan berarti pengen selamanya di Jakarta juga. Apalagi kita sebagai orang daerah, kayak kan pengen ke Jakarta itu cuma buat karir lah gitu. Oke. Banyak kan juga kalau misalkan juga tua gitu, Lu masih muda anjing sama Iya, ya, kan? masih muda. pengennya gitu hidup Back to tua back itu nature gitu ya. jadi kembali ke kampung halaman Oke. dengan penghasilan Jakarta. Amin. Berarti overall dari 3 kota itu lu demen di Jakarta. Iya, sekarang. Depok berpendidikan kuliah di sana berarti. Iya, berkuliah doang. Jurusan Manajemen. anjing. Manajemen event di kampus mana kan? Boleh disebut yang Boleh dong. PNJ, gue kuliah PNJ manajemen kan. PIJ. Iya. Apa panjangannya? Politeknik Negeri Jakarta. Itu tuh dulunya itu dia Politeknik UI. Cuma Oke. jadi mandiri jadi namanya PNJ. Oke. Cuman kampusnya sendiri masih di dalam UI. Oh, masih dalam UI? Iya, jadinya kayak anak UI tapi sebenarnya bukan anak UI. Tapi kan menumpang kuliah ke kampus doang. Tapi adik-adikannya juga. Adik Maksudnya kayak dia tuh
kampus lu itu terintegrasi sama UI nggak? Atau emang Enggak, udah enggak. udah oh dulu Anak sendiri lah istilahnya. oh berarti dulu iya nih. Dulunya ya Oh oke oke. tahun 2000 kalau nggak salah memisahkan dirinya. Anjir, si tahu tuh dia Pas tahun 90-an gue lupa nggak tahu. history itu. Oke. Dan gue tahu adalah lu ya intinya lu di JFT, lu suka anime. Berubah nggak sih kehidupan lu ketika lu ngampus? Kampus berubah sih, apalagi dengan kampus yang politeknik yang lebih ke emang kuliah tuh udah ditujuin buat kerja gitu, buat cari duit. Jadinya sempat melupakan sedikit melupakan tentang hobi sih. Oh masuk kuliah. Karena lumayan padat juga kan ada gimana? Iya, pada tahun Oke oke. Menarik menarik. Dengan kita di branding ya walaupun lu belum mengatakan wota tapi lu juga masih lah anime-anime masih suka lah ya. ya sekedar nonton doang lah, apa enggak. Satu yang kayak ditonton kalau ingat Dragon Ball Daima, oh iya kan yang baru kemarin ya. Oke. Kayak gitu. Terus dengan lu branding wota anime di kampus lu berubah nggak sih kalau lu lebih melek organisasi atau politik? Nah, Lu kalau berubah seperti itu nggak seorang asal? sebenarnya kalau aktif di organisasi itu kan SMP SMA. Oh malah lu aktifnya di Iya, sebelumnya. kalau kuliah tuh lebih apa ya, lebih udah nyari duit sih. Ini seriusan, jadinya kayak kerja freelance sehari, Oh, iya. sehari gitu, Oh wow. sehari 2 hari. Berarti tanpa sadar lu kenal cuan lah di apa namanya di kampus kayak Lagi gini. merantau kan dengan orang apa duit dari orang Iya, tua. iya. Kayak intinya ya lu mencoba untuk mandiri lah ya. Iya. Oke. Berarti lu nggak organisasi tuh nggak mau kayak apa lu yang ikut demo kayak gini tuh enggak. Cuma Anjing demo apa? Demo apa? 2019. Oh, 19 tuh apa? Gue lupa sih. Omnibus Law kayaknya ya. Iya, Lupa. KUHP ya. Iya. Ya, oke oke. Oh, sempat ikut lu? Tempat ikut. Berarti ikut organisasi atau emang cuma ikut abang-abangan aja atau apa? Enggak, waktu itu emang lagi karena emang lagi kenceng banget di medsos juga kan. Oh. Demo-demonya itu. Berarti tanpa sadar lu cukup Emang tergerak hatinya waktu itu ya. sekarang bodoh amat. Meskipun bodo amat sih, cuman kalau apa cuma jajanan kayaknya males. Di rumah. Oke, terus gue juga ngeliat di Instagram lo mapala. Iya maksudnya lo anak alam. Ya, saya emang suka naik gunung aja. Naik gunung. Masih hobi sampai sekarang nggak? Masih. Terakhir di mana? Terakhir tuh akhir 2023 deh kayaknya gue ke Gunung Buntak Malang. Batu. Oke. Tapi bener nggak sih kalau di gunung banyak nggak ngajak? Gak jelas gitu. Tapi bener gimana? Apa tuh? Jadi bahas gunung gini. Ya kayak apa sih gue masih kan dulu kan banyak gue tanyain makanya gue udah lama gak ketemu kan dan gue banyak kondom gitu ada banyak ada aja Nggak tahu sih gue ngeliat dengan gue kira gue ada gitu. tergocek tapi maksudnya kan stigma yang beredar di gunung tuh pacaran terus gitu tapi pernah nggak lu ngomongin gitu? Pernah dong. Pernah Yang tenda sebelah goyang-goyang. ada mah ada bener ada jadi bukan kamu yang kayaknya kan bener ada yang begitu ada di gunung Iya. Gue tahu sih itu pacaran kalau udah nikah ya. oh iya Kalau udah nikah aja. udah kayak gitu oke di gunung masih aktif kayak gitu sampai sekarang terus juga tadi gue udah nanyain lo juga di kampus sempat ikut demo berarti banyak kehidupan yang berubah lo dong Sak. Dari gue yang kenal lo waktu itu Iya. Namanya berapa 8 tahun? 8 tahun ya kayak gitu terus ini rada ini ya rada di depth kayak gitu kehidupan menurut lu kayak gimana? Mau dijawab gak? Berarti lu bisa ngejawab sih karena gue rasa lu cukup apa ya lu cukup apa ya tanpa sadar lu dipaksa untuk coba dewasa lu udah kerja juga berarti lu tahu itu kan nyari uang susah itu dong Iya. Giliran lagi susah, giliran lagi gampang. oh lu ngerasain Pernah masa di pasar. Gampang nih, maksudnya cuan nih gede gitu, dapat duit. pernah kan? Oke, nah seorang Hasan kalau ini singkat sih kan yang gue tahu adalah Al-Muntakin di sekolah Islam lah ya. Iya. Emang Hasan dididik benar-benar emang pesantren kan pada intinya atau gimana sih didikan seorang Hasan kalau teman-teman boleh tahu nih Kalau ngobrolin soal agama ya, agama yang baik sebenarnya kalau gue yang ngerasain bukan dari sekolah sih, kalau didikan agama. Dari orang tua.
dari rumah-rumah, dari pengajian-pengajian yang diajarkan sama orang tua gua gitu. Oke. Oke. Bukan berarti sekolah gua nggak benar ya, benar aja. Lebih dalamnya itu justru luar gitu di pengajian ini. Oke. Lu anak berapa? 5. Tidak. Cuma dari 5 ada 6. Oh, berarti bukan paling bontot lu sebenarnya. Ya, masih ada. Ada yang bontot. Cewek cowok. Cowok. Kalau cewek juga nggak bakal gua kasih. Kenapa tiba-tiba? Goblok. Kalau tiba-tiba anjing, maksud gue ya udah sih ya, bisa nggak dikenalin sama temen lu? Enggak, maksudnya oke. Selanjutnya, lu anak kelima, ya lumayan disayang nggak sih? Lu dapat perlakuan yang ya pastilah. Bisa sekolah di sekolah mutakin yang katanya sekolah emang Betul. Ayo sob. Kayak contoh. bukan gue sombong, gue membanggakan orang tua gue. Betul, harus. Sekolah yang bagus gitu. Oke. Oke, selanjutnya. Ini dari dulu kita selalu tadi lu bahkan udah nyinggung bahwa divisi wota, bahkan anjing divisi wota, goblok emang. Bahkan lu selalu disinggung teman-teman, mana anak wota? Nah, Mana anak wota? Futsal gak? Kayak gini gak? Kayak gitu. Emang sebegitunya kalau dalam kita nyebutnya oke. Apakah lu emang anak 48 family banget atau JKT48 banget? Kita mulai dari itu dulu. dulu ya gimana ya, dulu emang pertama pasti karena diajak-ajakin temen lah, maksudnya ada yang lebih ngerti dulu nih dulu. Oke. Boleh sebut sama Oh, kita tampilin nanti. gue dulu awal yang lebih mulai saya lebih senior lebih ngerti itu dulu ada si Agil atau Iya, tahu. kalau kan lebih info duluan tuh. Oke. Aku pasti ikut doang kan. Awalnya tuh dari awal banget itu Ya, awal 2 jam juga gua upload. Tapi yang di depan dong 10 menit. ngobrolin hidup sendiri. Lucu. Terus Dulu awal kenal QB dulu lah. oh Debbie nih. Kenal QB Oke, lalu 10 gue. wow, 10. Itu lagi senang-senangnya main warnet, main VB. point blank. Iya, dan kebetulan di warnet itu isinya wibu-wibu semua tuh. Ya, Kalau dulu tuh belum ada. dulu sebelum dilanjut anjing nih, ini jangan Nah, gua dong. gini. Sebenarnya kalau dulu kan belum ada istilah wibu. Oh iya, dulu mah kagak ada. Iya. Itu tuh emang tontonan kita masih tontonan semua anak pada waktu itu. Oh iya, Iya, betul. karena memang ada ditayangin di TV gitu. Dan disebutnya juga belum anime nggak sih dulu? Oh iya. Kartun. Iya kali ya. Kayak gitu. Kartun ya. Oke, terus? Nah, dan salah satunya interest sama lagu-lagunya lah. Oh, Kan ditayangin di TV juga nggak cuman apa singkatnya doang, tapi Actionnya. dari opening song sampai ending ending. ditayangin kan. Ada soundtrack juga. Nah, ya, oke, terus? ternyata sama kita tertarik tuh sama lagu-lagunya, apalagi dulu Naruto kan emang enak-enak kan lagu-lagunya. Oke. Nah, sambil main PB itu kadang kita kan kalau jenuh kayak itu kawalan YouTube tuh. Kan kita tuh lagu-lagu anime. Oke, lalu? Sama munculnya tuh suggestion lagu AKB48 Itu trigger pertama. iya trigger pertama Anjing. itu. Jadi Sebenarnya awalnya tuh teman gua kan warnetnya tuh warnet yang pakai speaker bukan yang pakai headset. Iya. Nah, temen gue sini Dani ada girl band ramean terus street saya dulu kan video klipnya kan Iya. Kayak lu zoom gitu kan. Enggak. Di screenshot. Oke. Iya. Ya itu awalnya gue inget banget momen pertama kenal itu. Dulunya girl band performnya ramean video klipnya ya gitu ya. Akhirnya nonton bareng kan tuh. Terus nonton bareng dan akhirnya ya itu tahu doang sih sebenarnya cuma sekedar tahu AKB dengan Happy Rotation sama Aita Kata. Oke. Cuman waktu itu belum sampai tertarik buat ngedalemin. Oke. Nah, baru mulai tertarik dalam itu 2011 masuk SMP. Ketemu lah sama si Rangga sama si Akif itu. Oke. Nah, di laptopnya dia nge-koleksi tuh video klip MV Oh, ini. 3 orang itu tuh mau koleksi itu.
MVF di laptop yang suka kolektor si Rangga. Oh, Nah, di laptopnya dia banyak banget koleksian video game PKB yang Oke. dulu ya dulu. yang jadul lah ya. Oke, masih zaman berarti Maeda Atsuko. Iya, iya. Iya, ya, terus Nah, terus gue ikut-ikutan lah karena gue merasa wah tahu nih gue udah sempet tahu nih kayak gini. yang waktu di warna Iya. warna itu, Iya. di mana itu, oke. Terus ikut-ikutan nonton. Jujur awalnya cuman sekedar kayak istilahnya dulu tuh cuci mata lah. Yang mana dibilang tadi screenshot Iya. anjing emang. Ya, maksudnya karena senang aja gitu nontonnya. Cuman lama-lama ternyata enak juga nih ya lagu-lagunya gitu. Oh, oke. Maksudnya nagih nontonnya tuh bukan cuma sekedar nonton visualnya doang, tapi emang lagunya yang emang enak di kuping. Oh iya, bilang mereka tuh packingnya tuh benar-benar enak di kuping, Iya. masuk sama para penggemarnya. Gue yang waktu itu bisa dibilang lagi senang banget sama lagu metal hardcore. Maksudnya kayak 180 derajat banget lah. Beda lah ya. Iya. Oke. Terus kalau lagu yang kayak gini ya. Nah, terus udah lama di akhir 2011 itu munculnya JKT. Oke, diperkenalkan nih JKT. Siap. Gue ingat banget momentumnya. Waktu gue lupa bulan November atau Desember, Oktober ini, kayak 2011. Si Rangga ini di kelas tuh ngomong, nah ini bentar lagi jam 1 siang mau ditayangin final audition generasi pertama di KT. Dulu ikutnya di KT kan, di KT AKB. Iya, terus Ditayangin nih final audition, kaget dong nih apa di KT, di KT apa gitu. Bagian atau apa gitu. Kayak gue belum tahu kan. Terus kayaknya nonton lah gitu. Nonton sambil gue bertanya tuh sama temen gue, gue tanya nih mereka lihat apa gimana gitu. Terus kata gue enggak, mereka ini emang gue ingat banget istilahnya mereka cabang resmi pertama di luar Jepang gitu. Oh, emang banyak bener-bener legal kan mereka mereka ya. yang bikin, dan ternyata emang ya lu tahu sendiri kan itu video klip ada NMB, ada SKI, bukan cuma SKI doang, di Jepang juga banyak kan. Tuh bisa pertama di luar Jepang gitu. Oke lah, menarik gitu pertama. Nah, Terus terus udah terus tuh udah lumayan. Boleh deh gue ikutin JKT nih. belum sih sebenarnya. Nah, pertanyaan kedua gue, tapi kok kenapa mereka si cewek-cewek yang dipilih itu kan nih jelek-jelek gitu, bulu-bulu gitu. Karena kan dulu gitu. Iya benar. Sebenarnya bocah remaja tuh belum kenal make up kan kalau Iya, aku betul sama betul sekarang. betul. Nah, gue ngeliatnya masih kok mau menjadi artis kok kayak gini gitu. Kayak nggak proper gitu. Iya, kayak nggak proper. Dan jawabannya adalah ya emang mereka konsepnya dari nol banget. Iya, Bukan cewek yang emang udah cakep, udah jadi, terus mereka masuk, emang mereka berdua banget yang nggak tahu tentang make up, yang nggak tahu tentang dance, yang nggak tahu tentang public speaking, nyanyi. Tapi mereka punya apa ya, bakat lah mungkin. Si orang yang nilainya mereka nih berpotensi lah, maksudnya itu yang dicari gitu. Oke. Terus dari konsep emang menarik gitu ya. Istilahnya sekarang apa sih? Tumbuh berkembang bersama fans. Anjing, itu tagline yang paling Iya, banget kayak gitu. Terus secara konsep benar. Cuman buat gua yang waktu itu masih sekedar cuman seneng nonton cewek-cewek cakep gitu istilahnya, ya gitu, JKT itu masih belum menarik buat gua karena ya selain itu kan lagunya juga baru hasil rotation. Iya bro, itu doang kan. Yang gua udah bosen gitu dengerin itu dan nonton itu JKB. JKB ya. Oke. Ya intinya gua belum tertarik lah sama JKT. Nah, Oke. baru tertarik itu udah di 2012 masuk kelas 2 SMP. Tertariknya karena lihat posnya kan atau apa? Awalnya momentumnya banyak sih dulu. Pertama di EKB itu dulu ada graduation konsernya Maeda Atsuko acara gitu. Dan grade terus ada yang grade con, dan itu gue katanya si konser itu 3 hari berturut-turut. Tidak kan? Maksudnya gue yang sebagai yang dengerin konser apa 3 hari berturut-turut gitu kan. Terus katanya JKT juga diundang ke sana. Oh, dihadirkan. Iya, perform mereka meskipun bawa cuma satu lagu doang. Baby Baby kalau nggak salah Baby Baby. I love you baby. Nah, ya, mereka perform tuh. Meskipun kelihatannya di video masih dulu masih buluk lah. Buluk. Oke, terus ya itu momentum pertama gua dapat info juga kalau katanya si JKT ini udah punya teater. Udah main itu tuh Meskipun gue belum ngerti tuh teater itu apa? Cuman dari situ justru gue mulai coba mempelajari lah. Mulainya tuh di situ gitu.
Pertama dari konser itu, konser apa nih hari beberapa apa memang sebanyak itu lagunya dan ternyata emang banyak banget Banget. itu dari Fortet keseluruhan bisa sampai kali 1.000. Percaya gue. Iya kan? Iya betul, betul. Itu gua kayaknya menarik nih emang banyak yang bisa didaleminnya lah. Oke, dan makanya mungkin lo berpikir kenapa nggak coba gue lebih deep dive lagi, Iya. lebih dalam lagi. Oke, terus Nah, udah gue mulai tertarik sama culture-culture-nya kayak oh, Ceng, Lighting, Daging, Daging. bahkan sampai ikut sampai istilahnya mempelajari koreo. Koreo Firman Semalu katanya. Oh, iya. Iya, dan itu hal yang lumrah. Ini sampai sekarang juga kalau di masih ada sih. Soalnya fans baru gitu. Yang ngerasa ngapain sampai harus segitunya gitu. Oke. Coba mulai mempelajari culture-nya sampai akhirnya sesampaian yang nonton JKT secara langsung. Oh iya? Masih di 2012. Lu ingat semua tapi oke. Nah, terus aja tuh sama si Rangga masih aktif. Oh, lu nggak sendiri berarti? Enggak dong. Oh, kalau nggak diajak dong kan dalam ini. Oh, karena memang ada teman yang ayo di sana. Iya, gitu ya. iya. Terus. Duduk ke menit ya. Wih, mantep kan? Terus 2 jam. Kenapa tiba-tiba berubah? Anjing kenapa dia nggak 2 jam juga terus? Terus nasi gue inget banget di Alif sama si Alif. Oke. Gue merasa gak mungkin nih orang tua gue yang sangat-sangat Islam nih anaknya buat ke Jakarta nonton JKT gitu. Dan akhirnya boleh. Nah terus kata si Alif itu sih katanya lu bayar gocap doang. Bayangin gocap udah PP Jakarta si Jakarta. Meskipun dulu ya nggak semangat sekarang, cuma Iya. naik bis tuh gue inget 48.000 naik prima jasa. Terus Jakarta, yang ekonomi yang paling murah 48.000 minggu gue cek udah PP dan udah tinggal tidur doang gitu nyampe. Kayaknya gue coba lah nge-propose ke orang tua gue, ternyata di sini. Dan gue bukan tipe yang suka bohong gitu sih. Ya udah ya cerita mah cerita aja gitu. Terus di sini dia kan ya kasih duit lebih. Akhirnya gue beliin mens. Pertama kalinya gue beli t-shirt JKT yang merah yang ada strip putih 2 di sininya. Punya lu ya? Punya masih ada sampai sekarang. Anjing, nanti kita coba fotoin ya kayak gitu. Terus but lah akhirnya. Jadi langsung berangkat. Nah, waktu itu si tapi bukan ke Tata. Belum ngerti Tata. Terus Eventnya itu event of air, event festival, Kaskus, masih main Kaskus gitu. Lu main Kaskus gitu? Sendol kan? Iya. Main gua. Nah, itu Kaskus ulang tahun, ada festival. Undang JKT. Salah satunya. Terus gua lihat banyak juga performance bands. Kan gue juga lumayan dikit-dikit ngikutin juga ini di luar idol gitu. Ya, ini gak cuma nonton JKT doang, gue bisa nonton banyak band gitu. Bayarnya juga cuma 25.000 ya kan harusnya. Oke. Jadi modal 75.000 lah yang mahal konser doang. Ini udah lah nih gue berangkat. Terus, nah karena eventnya itu di GBK, naik samping FF, karena ini yang dulu lah. Untuk jadi gue langsung ke sarang kota. Dulu tuh kan orang kota tuh fans JKT ya. Mereka nggak mau di kota. Fans JKT kan pakai baju merah semua. Ketakar semua gitu kelihatan semua kota-kota di FX tuh bener-bener. Ini bener-bener sarang kota nih. Gue tanpa sadar lu ketemu siapa senior kota ya. Dan kebetulan waktu itu lagi ada event, enggak lagi ada show spesial itu di Tata tuh. Terus graduation konsernya Cleopatra. Tahu gue yang panjang rambutnya kan? Yang sebenarnya juga panjang ya. Kagak, gue tahu Cleopatra yang rambut pencet sih kayaknya. Cleo ada pemain yang dengan gua. Ya terus Last show-nya Cleo. Jadi di teater tuh rame. Sampai gue gak berani tuh ke depan teaternya bapak gue gak berani karena crowded banget gitu kan. Terus gue masih bocah, kayak masih takut lah gitu buat nyamperin ke depan teater yang di seberangnya lah bisa bilang nonton dari jauh gitu main kayak sarang otak. Terus di situ udah kita resolusi next kita harus nyobain nih nyobain teater boleh kayak gimana gitu buat bisa nonton tuh si Rangga sih sebenarnya udah tahu misalnya orang tahu kan dalam kayak dia tahu gitu dia udah tahu maksudnya dia udah tahu kalau misalnya pengen nonton teater tuh harus bikin dulu akun di website terus harus apply dulu istilahnya
Ribet lah intinya. Apalagi dulu kan masih bocah, terus belum punya HP, nggak kayak sekarang kan bisa sendiri, Iya, iya, tahu betul, betul. sendiri. Kalau dulu kan Belum proper lah apa iya, ya. masih harus di laptop lah istilahnya, mah laptop. Nah, akhirnya diulik lah tuh, buat akun lah di akhir 2012 itu, buat Iya. akun. Istilahnya akun my page di internet.com. Nah, ternyata gue juga baru tahu belakangan, udah belakangan banget sih maksudnya. Iya. Pas kita ini, ternyata di website itu ada namanya nomor keanggotaan. Dan itu ternyata bisa dibilang kursus lah, karena cuma 4 digit doang nomor anggotanya. Anggota nggak? Iya, Itu ada fisiknya nggak sih? Tuh gitu kayak ATM. itu kartu OFC yang harus daftar membership dulu kalau kartu. Oh, Kalau cuma anggota doang nggak ada. nggak ada. Bisa sih di print sendiri, maksudnya di digitalnya ada, bisa di print. Terus ada Pindah nggak kayak kalau ada kartu OFC-nya. Wah, cuman gue nggak bawa. yang kita tampilkan nanti kita pindah foto. Terus ya udah bikin akun di website. Nah, niat itu pengen nonton Panjima Drive kan. Lu tahu Tahu dong. Nah, itu kan setting pertama banget Iya, benar. yang masih training gitu. Iya, betul. Belum jadi season satu itu belum jadi masuk, belum dipromosin jadi tim. Betul. Training gitu Iya. satu bawain banyak Panjima Drive. Nah, gue dan kawan-kawan itu pengen ngejar nonton itu, tapi ternyata nggak kesampean. Oh ini cerita berarti bener-bener nggak sampai pajaman itu. Pajaman Resident satu gak kesampean karena ternyata di bulan Desember 2012 mereka udah dipromosiin ke tim J, terus gratis setlistnya, jadi bawain RKJ Renegade si Jure. Nah, tapi ternyata si Pajaman Rem ini dibawain lagi sama ini generasi 2. Nah, sempat ada perdebatan tuh gua sama teman-teman. Maksudnya kan kalau gua idealis gua tuh gua pengen nonton member yang udah jadi gitu, maksudnya udah secara visual udah jadi, secara performance udah bagus gitu. Pengen nonton Gen 1 meskipun servisnya aja yang waktu itu gua sempat coba dengerin, cepet kulik, ternyata ini kurang nih. Maksudnya kurang tuh nggak kayak Pajama yang lagunya tuh yang beat banget gitu loh. Ada perbedaan tapi Iya. bisa lihat hal itu Iya. berarti. Makanya tuh enggak lagi buat yang baru ngedengerin buat gua nggak tahu ya bahwa ini kalau buat gua yang ngedengerin tadi Pajama dan tadi ya kurang nih tadi nih kan. Nah tapi di satu sisi pengen nonton Gen 1 tapi Gen 1 RKJ. Oh iya. Kalau mau nonton Pajama ya nontonnya Gen 2. Oke. Kayaknya ya udah lanjutan Gen 2. Kayak nonton Pajama, penting Pajama nih walaupun Gen 2 yang baru banget kemarin baru sounding di awal Januari, gue nonton tuh di awal Februari nih kalau nggak salah. Oke. Tapi ternyata pas nonton anjing Gen 2 ternyata Lebih ciamik. poster dari Gen 1 waktu itu ya, gue Oh iya itu. iya. Oh. Kayak Gen 2 tuh lebih, Udah disiapkan benar-benar matang. nah justru lebih natural. Wow, menarik statementnya. Kalau Gen 1 tuh apa ya, mungkin lebih ditutup buat jaga image karena mereka kan Oh iya, pionir, dia orang yang pertama yang bawa ini gitu ya. lebih jaga image, sedangkan Gen 2 ya lebih bebas. Gue ngerasain lebih ternyata secara visual meskipun baru ternyata udah oke, cara performance juga udah oke, dan gue ngerasainnya itu vokal mereka juga lebih better nih. Ini pandangan pribadi ya. Ya, kalau dulu lebih menarik yang Gen 2. Nah, tapi kan belum afdol nih. Gue nonton ternyata sih Gen 1. Gen 1. Emang sih sempat nonton Gen 1 tapi kan perform Iya. di luar cuma 5 lagu doang. Dan itu buat teater ya. Iya, buat teater. Nah, akhirnya nonton lah tuh apa teater Gen 1 bawain RKJ. Tapi ternyata tetap better Gen 2. Tanpa sadar ya kayak gitu ya. Nah, itu juga di awal 2013 nih, udah masuk 2013. Akhirnya si video si konser yang tadi yang graduation konsernya si Pemeda Aksan itu akhirnya ada kan ngomong videonya beli di kaskus, beli legal lah istilahnya. Oke. Akhirnya kesampaian lah nonton tuh video konsernya yang 3 hari itu, yang membernya banyak banget, lagunya banyak Itu banget, hebat. Iya kan, gue balik lagi di situlah gue mulai. Masuk lagi San, coba sini San. Nah, Oke. Nah, tadi tuh lu ceritain akhirnya tuh dapet apa namanya video dari Kaskus yang graduate-nya Aksu Komaida iya. yang 3 hari itu.
Nah, terus gimana tuh? Kan saking banyaknya lagu itu bingung kan mau Ah, ngomong kan. ah, Akhirnya masih pilih-pilih lah lagu oke, yang menurut gua enak. oke, Awalnya kayak gitu, terus akhirnya mulai mengerti konsep teater gitu, mulai ngerti setlist, kayaknya gue cobalah merangkai setlist. Makanya gue mempelajari setlist apa sih yang pertama, terus setlist tim kayak apa aja nih ngobrolin DKB ya. iya. Setlist tim apa aja, tim kayak apa aja, tim B apa aja, pelajaran semua. Nah, kayaknya sampai sekarang gue masih hafal yang Bener-bener runtutannya itu. ya runtutannya gue masih tahu. Konflik perlu kemudian gitu tahu dong. Berarti lu benar-benar analisis dong, lu mendalami itu diri lu benar-benar nyemplung banget Ya, tuh ya. ya, enggak yang langsung banget. Iya, iya, ngerti. Bulan ya 2013 2014 gitu ya tahunan itu. Oke, nah kan lu bisa sampai mengatakan gue sampai tahu bang runtutannya. Nah sebelum lu kita lebih lanjut lagi ketika perjalanan lo, apa sih yang membuat lo sampai segitunya? Apakah mungkin jawabannya adalah kan yang kita tahu lagu-lagu AKB banyak orang bilang bikin lo semangat, ya kan? Bikin semangat mengubah hidup. Apakah memang lu menceritakan, gue jadi lebih ngerti nih tentang bagaimana pilihan hidup dari Zero to Hero? Bagaimana? Kenapa lu bisa into itu? Gue masuk filosofi ini sih video. Oke, terus apa jawabannya? Karena dengerin oh enak nih, penasaran lagi sama yang lain. Ternyata enak lagi gitu. Oh, oke. Ya meskipun sebenarnya di satu setlist kan satu setlist itu ada 14 sampai 16 lagu. Oke. Juga semuanya enak sih. Dalam 16 lagu itu ada aja lagu yang menurut gua kurang. Tapi overall enak. Oke. Terus udah nih lu bahkan sampai nyemplung dan dalam banget. Gue jadi penasaran gara-gara lu bilang apa perlu gue sebutin. Emang lu ingat yang pertama apa? Ini kayak party Raja Mario. Iya nih. Kalau sampai apa bulan ke bulannya ini masih enggak Serius? iya Stres anjing. Oke. Oke, akhirnya tuh mulai lu bisa dikatakan interest nih iya sama 48 ya. iya Oke. Terus perjalanan lanjutannya apakah itu sudah menyangkut dengan bareng sama suka JKT juga atau masih 48 aja? nah bukan dikata juga sih Oke. itu triggernya itu Gen 2 itu gua mulai Oke. sama JKT itu dari Gen 2 Bahkan bukan Gen 1 tapi triggernya Gen 2. Gen 2 Satu orang member di Gen 1 aku bingung lagi satu doang saya dari yang itu luar ya bebas. ingat kan Ditonjok. Ya udah satu sebutin. siapa Melody ya Ya itu terlalu ya oke. Gen 2. Gen 2 masih gua Nabila Gen 3. nah mulai Gen 3 tuh udah Nah, apa itu kan belum sampai situ kan oke, terus. terus tadi ketemu pertengahan 2013 ya akhirnya si Gen 2 yang tadinya training akhirnya dipromosikan jadi tim K3 tahu nggak kenapa K3 Nggak tahu. kan K itu banyak di KP ada K SK nya ada K di KP K pertama yang K doang masih Iya. SK itu K itu di KT kan Makanya namanya itu. ya Oh, oke. terus pas jadi K3 mereka bawain service baru buku Notayo nah pak gue tuh mempelajari satu sini sebenarnya ada di Wikipedia Stage 48 apa Wiki 48 gitu ada dua itu ada data ada yang dari situ gue lihat nih BNP buku ayo nih service apa gue nggak tahu nggak ada di situ ternyata nih beda lagi panjang lagi lah kalau bilangnya Wah, apa? Terus ya oke nih. Lanjut cerita, lu ngasih tahu bahwa tanpa sadar kita para penggemar JKT tuh ada yang namanya Wiki 48 nggak salah ya. Iya, Wiki 48. sama Stage 48 Oke, itu menarik tuh teman-teman bagi yang mau nyemplung mungkin bisa dicari. Nah, tapi kan nggak cuma itu doang, lu juga benar-benar menganalisis sampai in depth-nya dan akhirnya lu ceritain lu suka jika kepatakan tapi kenapa ada statement di G3 lu menurun? hype-nya mungkin ya dari teman-teman gue juga udah mulai Apa udah makin dewasa kan? Apa jadi makin masing gitu atau Gen 3 tidak menarik? sebenarnya gue tuh dulu kurang tertarik sama yang masih baru sih masih idealis gue Oh, tadi karena memang idealis lu pengen ngelihat yang bener-bener emang udah proper, emang Iya, gimana iya. dance bagus, Iya. nyanyian bagus gitu. Hmm. Oke. Selanjutnya adalah lepas Gen 3, lu masih ngikutin aja?
ada Gen 4, Gen 5 kan sampai sekarang. Gue terakhir itu kan 2013, intinya tuh gue mengulik satu-satu lah. Iya, lu Sama sama setlist. Oke. teater ya kali Berarti Pajak Madai, RKJ sama BNT beberapa juga. Oke. Nah di 2014 gue nonton untuk kali kalinya setelah UN SMP nonton setlist Sesundong. Kebetulan emang pakai baju Oh iya, Sesundong anjir. Ini tahun berapa kan? 2014. Oh. Dan kebetulan pas gue ngulik set 2013 ini, gue paling sukanya sama setlist ini. Oh iya? Iya, panjang lebar lagi lah. Udah nanti part 2 lah ya ngomong dev lagi. Oke. Iya. Terus? Ya, ini emang setlist yang gue udah nanti-nantikan dari tahun kemarin Iya. ceritanya. Kayaknya ini dibawain sih 2014. Oke. Gue nonton lah ini. Gue nonton, habis nonton masih SMA. Perlahan-lahan udah mulai berhenti gue. Oh. Oke. 2014 tuh. Karena apa ya? Nggak tahu, hype-nya turun aja pokoknya ya. terus udah mulai turun aja. Oke. Terus? Nah, tapi di 2015 sebenarnya gue nggak yang berhenti banget ngedol. Gak berhenti banget nggak idol. Oke. Terus? JKT-nya gue berhenti, Tapi tapi gue masih sempat update si Gen 3 ini akhirnya dipromosiin jadi tim T, terus bawain setlist TWT. Apa tuh? Tewo Sigi Negara Aman, ini nama setlistnya, nama Oh, iya. Nah, si setlist TWT ini gue juga bingung ini setlist apa, gue belum tahu. Perasaan gue udah ngulik semua setlist ini. Iya. Kenapa ada ini gitu? Ya, Oke. terus setlist SKI. Oh. Mana gue belum sedalam SKI lah. belum ngulik. Oh jadi oke, ini jadi pertanyaan menarik. Jadi sebenarnya nggak masalah ya ketika JKT ngambil setlist dari misalnya SKI atau apa gitu, nggak apa-apa. Oh. Nah, dan disitulah gue mulai coba ngulik SKI itu setlistnya di 2015 2016. Karena di SK itu ada 3 setlist. TWT, TWT Wasunagi Nagara, SNM, Soifukonome, sama Ramone no Domi Kata. Dan tiga-tiganya ini semuanya udah dibawa JKT pada akhirnya sekarang. Oh, tiga-tiganya ini nih. Iya, tiga-tiganya udah bawa JKT. Nah, yang 2 tadi kan yang TWT emang gue baru tahu di JKT kan. Terus gue coba ngulik yang Jepangnya. Nah, kalau yang 2 gue udah ngulik duluan yang Jepangnya, baru bawa JKT. Oke. Pertanyaannya adalah kan ketika lu berarti kan ngulik awal ini adalah nguliknya di AKB benar kan ya, terus dinyanyikan oleh JKT itu nggak jadi sebuah kebosanan so? Apa emang ada perbedaannya aja? Nah, yang menarik ini lagu-lagu yang dari AKB itu beda-beda sih. Ada yang gue udah suka banget di AKB-nya, terus pas dibawa JKT ternyata nggak tahu kenapa feel-nya tuh udah beda gitu pas dibawa JKT. Ada juga yang di AKB-nya enak, di JKT-nya ada juga kayak gitu. Oke. Ada juga yang di AKB-nya gue kurang tertarik, tapi ternyata pas di JKT tertarik enak. Dari liriknya tuh biasanya. Oh, Dan pas dibawa JKT liriknya bagus gitu. iya. Kan namanya translate ada aja ya ini gitu. Iya benar. Tapi ada beberapa enak nih liriknya, cocok gitu jadi lagu Indonesia tuh cocok. Oh, Nggak kayak lagu translatean gitu. iya. Maksudnya ngepas lah ya dia mengemasnya ya. Beda-beda sih feel-nya. Oke. Oh, iya. By the way, di setlist itu ada center gitu nggak sih? Ya, bisa di teater. Ada centernya. Lu ingat kan? Nah, ini pertanyaan seru nih. Kita nggak nyebut AKB ya. Salah setlist yang pertama di bawah JKT centernya. Ya pasti ini ya, melodi ya. Nggak juga. Kayak gue Nggak memperhatikan hal itu. iya. Center. Kalau yang baru-baru pas ada live streaming, saya bilang lumayan merhatiin lah. Oh. Dari blockingan. Anjir. Serius? Iya. Gokil Kalau sekali. sebelum live streaming kan gue paling nonton sekali doang. Tiap setlist. Jadinya nggak yang hafal banget. Gila sekalinya merhatiin blocking ya nih. Nih orang yang rajin banget teateran, padahal kan bawainnya itu doang kan. Bawa setlist itu lagi nontonnya kalau nonton popcorn itu doang. Tapi kenapa bisa nagih? Salah satunya orang tuh sampai mempelajari blockingannya. Jadinya kayak udah hafal banget sih perpindahan member, blockingan member itu. Oke. Terus selanjutnya adalah sebelum kita lebih dalam lagi dengan tentang cerita yang masa lalu, kenapa harus nonton ya? Nah ini mah pandangan lu aja, lu ceritain aja. Kenapa fans JKT atau AKB harus nonton teater? Karena di teater ini tempat mereka perform, kan maksudnya kita puas banget. Mereka bawain 16 lagu,
kurang lebih durasinya 2 jam dan cuman bukan perform doang, mereka tuh diselingin yang namanya MC, ngobrol-ngobrol. Dan si MC ini tuh bisa dibilang salah satu hal yang bikin gak bosennya justru. Kan kalau perform lagu itu doang kan, tapi MC-nya beda-beda gitu. Ngobrol tuh beda-beda. Dan yang namanya live kan, meskipun performnya itu doang, ya kita nontonnya live gitu, nggak video yang udah kayak gitu doang kan. Kalau video kalau live kan ya live beda. Intinya adalah banyak yang tidak lu temukan di teater, yang di luar di teater gitu ya. Iya. Oh. Bisa dibilang sampai sekarang pun gue ngikutin JKT cuma teaternya doang. Oh iya? Kalau mereka perform off air atau konser gitu gue enggak. Konser ya, kalau konser yang solo, konser JKT yang anniversary yang tahunan gue nonton. Oke. Jadi di teater nih banyak banget seruannya lah ya, kalau bahasanya lah ya. Kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah ini sambil ngancok juga nih. Gitu. Karena memang kita ngobrol tidak ada pakai pertanyaan-pertanyaan di awal. Ada skrip Kayak gitu. Jadi asalnya benar-benar dadakan dia. Karena sibuk banget dia kayak gitu. Terus lu ngikutin nggak sih? Gue lihat beberapa di cuplikan di internet ada yang kayak orang gue nggak tahu itu lagi MC atau lagi Jiko lagi apa lagi memperkenalkan diri, tapi kayak dipantunin gitu. Oh iya. Nah, pertanyaannya ya pernah ya? Iya. Gue juga pernah. Pantunin member gitu gue pernah dulu. Awal iya. Oke. Freya, cuy. Gue Freya sumpah. Rambut pendek Freya. Hah? Rambut pendek kan Freya? Pernah panjang Ya, nggak? panjang sekarang. Oh, bang panjang. Tapi ya waktu itu pernah. Nah itu nanti kita bahas Freya sedikit aja. Iya, pasti itu lu pernah kan tahu yang kayak gitu. Nah, itu ada banyak beberapa komen yang gue nggak tahu ya, itu komen antara sepuh atau apa. Katanya beberapa part itu cukup mengganggu dan norak. Gimana pandangan? Pada akhirnya orang kan latah lah istilahnya. Iya, banyak yang ngikutin. Ya banyak yang ikutin. Tiap member dipantunin. Bahkan ada satu member yang dipantunin atau digombalin sama beberapa fans. Satu member tuh jadinya ngambil banyak durasi. Oh. Katakan satu member, tiap member aja satu dipantunin kan lama gitu. Tapi seorang Hasan pernah itu? Pernah. Apa? Ingat ya? Gue lupa apa istilahnya, ancingannya gue lupa. Setupnya gue lupa. Cuman isinya anjing. Isi ini. Pokoknya anjing gue lupa. Yaudah, gue tungguin beberapa detik lah. Si Dani main Mobile Legends ya. Narasumber gue malah main Mobile Legends ya. Astagfirullah. Pokoknya intinya tinggal terima cintaku apa susahnya gitu. Iya, bisa bercanda. Tapi itu masih belum rame ya. Aku pandai. Bisa gak gue bisa ngomong waktu itu juga mungkin Freya belum terkenal sekarang. Iya. Nah, oke. Terus berarti lu bisa jawab dong, kenapa Freya bisa naik daun itu? Kan katanya itu Freya tuh bener-bener underground banget, gak banyak orang Iya, suka. awalnya. Sekarang di internet meme Freya tuh gila. Iya. Video-video Freya tuh gila. Lu tau apa analisisnya kenapa Freya bisa? Apakah dia humble kah? Apa emang ternyata banyak scene-scene muka yang lucu? Terus kebetulan internet lagi naik di crop gitu. Apa sebenarnya? Awalnya banget nih si Freya itu kan member dari Gen 7 Pak, generasi 7 yang dimana isinya tuh banyak member yang OP lah istilahnya. OP itu overpower. Iya, kayak Azizi, Oh iya bener ya. Jika, siapa lagi ya dulu ya? Gue lupa. Iya. Nah, gue tonton. Terus ya meskipun yang lainnya juga kayak Jessie dan lainnya juga punya secara visual lebih oke gitu. Jessie yang ngedok. Jessie. Oh Jessie, oke terus. Secara visual lebih oke, sedangkan Freya sudah say ya waktu itu belum kelihatan kakinya. Iya. Waktu masih Manis sih dia tuh. Iya, kalau awalnya enggak. Serius Bang? Awalnya banget kayak bocah malesan. Bener-bener belum kelihatan lah secara visual gitu. Ya gak bisa bohong. Dia awalnya fun fact lah Bang ya. Oke. Terus cuman secara performance dia akan bagus. Oh iya. Dance-nya bagus, energik lah. Itu dia yang kurang terlihat di awal. Kurang bersinar di awal aja. Menetasnya kurang gini ya percaya. Terus ya cuman gue ngeliat itu jadi sebuah hal yang menarik. Daya tarik lah. Dan kemudian gue tuh tipe yang suka misalkan nih member udah OP terus udah OP udah menarik buat gue
ikutin, dukung kayak gitu ya. Nah gue tuh ngelihat dia, wah menarik nih. Dulu juga waktu itu gitu, Nadila, lu tahu kan Nadila siapa? Apa sih? Nadila, Nadila. Iya, kira tahu gue. Nah, itu gue sukanya yang mereka, tapi dia emang punya potensi, punya cara sendiri lah. Oh, dia seperti kalau dilihat-lihat tuh dia seperti emas lah tanpa sadar gitu ya, tinggal diasah doang gitu ya. Iya, belum pas aja. Iya, oke, terus. Terus pas setelah ada live streaming, terus citranya udah mulai kelihatan lah. Akhirnya baru berasa punya banyak fans tuh 2022. Dan waktu itu bukan gua sih, ternyata ada hashtag di Twitter Friendisasi. Serius? Iya. Wow. Pokoknya Friendisasi tuh, tapi ini masih di dalam skena fans dikit ya, belum keluar ke orang awam. Ada istilah Friendisasi, maksudnya kita pengen ngegayat fans-fans buat Mengenal apa ya? iya Iya. ikut ngedukung mereka Friendisasi. Cuman ya itu target pasarnya masih di ruang lingkup fans ticketing. Nah, somehow si realisasi ini tuh malah makin luas di TikTok gitu, konten-konten gitu, kabarnya keluar. Nah, tapi sebelum sebelum dia terkenal di orang awam, memang di 2022 itu dia udah mulai naik tuh. Dengan atau tanpa realisasi emang dia mulai kelihatan. Oh, kayak mulai ngebentuk lah ya. Ditambah memang lagi momentumnya juga ada tuh dia Iya. tuh. Oh, dan gokil lah, maksudnya bener-bener di internet ekspor tuh kaya semua, Cok. Iya, iya. Kayak gitu, makanya itu ternyata jawabannya ya kayak gitu. Tapi sampai sekarang lu masih suka friend? Kalau suka sih suka, cuman balik lagi ke dari daftar mendukung gua, kalau emang udah naik, ya udah. Anjing, melepaskan. Oke. Tapi gue tuh, ralat gue kalau gue salah. Tapi kalau di Grand Freya tuh Z itu dia punya apa ya? Punya joget tersendiri yang 14 booking beda dari muteran. Iya gak sih? Bener gak gue? Lu nggak Ini berarti buat di bukan washing gua, bukan mata mesum. Gue juga bukan mau tambah, maksud gue kan kalau yang sebelumnya tuh center tuh baby kayak gitu, nah dia tuh ada beda gitu kayak gitu kan, teman-teman gue juga nggak ngerti sih kayak gitu. Karena kesorot aja sih. Bisa jadi yang belakang juga sama-sama bagus kan. Oh, Yang belakang aja. yes, benar. Oke, Rea udah sampai sekarang masih tiga Masih dong. masih nih. Nah itu kan gua pas SMA tuh kalau jaketnya enggak nih gua. Nah itu Terus 2017 buat tes tulis ke Depok. oh PNJ itu. Buat tes tulis. dia apa guys? Terus ada temen gua yang dulu ngobrol. Salah satu temen di pas SMP itu, dia lagi kencang-kencangnya waktu itu 2017 tuh, lagi zamannya Zara. Oh, Dengan Zara. no. Nah, dia lagi kencang-kencangnya jaketnya dan tahu ada couple jual ke Depok. Dia ngajakin lah, "San, ayo mau dekat." Ayo katanya. Saya tenang. Dan waktu itu kan sebelumnya harus apply dulu kan di web. Ini udah bisa UTS. Oh, bisa langsung. Oke. Mulai era downfall-nya JKT lah. 17 sampai 2020. Karena memang lagi sepi, ini bisa UTS. Oh, berarti JKT itu pernah di fase yang sepi kan? Iya, pernah. Oh, baru tahu gue. Nah, terus udah gue datang, penting gue tuh nonton K3 Gen 2 gitu, musinya lebih banyak Gen 2 sama dosi gue nggak gila. Setlistnya apa gue nggak tahu, dan Luftan waktu itu lagi ngebawa setlist bawahan. Gue setlist bikinan sendiri lah. Oke. Waiting setting. Oke. Tentu gue nggak tahu isi setnya itu lagunya apaan. Penting tahu ada V2 dan tahu lebih banyak yang kedua. Aja pengen surprise aja gitu. Nonton, oh ternyata gini. Setelah nonton itu bisa nih gue kalau terima kuliah di Depok, bisa nih gue gitu lagi. Anjing kacau. Bisa kacau gitu lagi. Bisa gitu kan. Kacau di orang. Terus. Tapi ternyata kuliah sih jadi. Jadi. Tapi ternyata nggak gitu, Bang. Karena finansial. Iya, Pak. Iya benar, dia masih namanya mahasiswa kan. Iya, emang itu kesibukan sendiri lah. Iya. Terus yaudah gue ketika gue dekat ke teater gue malah gak dong. Itu disebutnya apa? Itu hiatus lu atau emang masih ngikutin secara media sosial, lu masih ngikutin atau benar-benar lepas? Balik lagi gue ngikutnya update setlist.
JKT sekarang bawain seri satu awal dari Bromo. Udah tahu duluan kan gua udah Oke. duluan Oke. jadinya. Oke. Terus? Cuman kan karena belum ada streaming jadinya ya ngikutin. Iya. Nah, ada singkat cerita, lu kan udah lama nih gak ngikutin kayak gitu kan, gak ngikutin tapi cuma update-update setlist. Tapi itu bisa dibilang trigger lu bener-bener lepas JKT atau bener-bener emang lu masih ngikutin cuman beralih nih kan ada yang namanya Cika Idol atau fase Cika Idol apa belum. Nah terus kapan itu? Kapan fasenya lu di mana bener dari JKT baru benar-benar ngikutin JKT itu 2020 pandemi. Nah ini menarik ceritanya tadi di Oke. Terus lu Namanya pandemi kan gabut banget ya. Iya kan. Jadinya ya itu balik lagi dengerin lagu JKT dan kebetulan waktu itu di Spotify baru ada tuh lagu-lagu JKT yang lengkapnya itu yang bener-bener di-upload gitu ya. diupload tahun 2020 itu bukan pandemi. Jadinya ya itu aku dengerin terus nonton ulang, gue mengejar ketertinggalan JKT itu tentang membernya atau tentang lagu-lagunya yang dulu hati gue lihat lah intinya. Nah, Terus 2000 2020 2021 masih sekedar nontonnya video doang lah. Nonton online lah. iya benar. Baru kesampaian nontonnya itu 2022. Oke. Pas gue udah mulai punya uang lebih lah. Dan itu juga pas udah pandemi nggak sih dulu? Tapi kalau secara protokol buat Masih masih pakai masker, masih teater juga. Ya wajib masker pasti. Terus secara kapasitas juga masih Gak boleh banget ya. 100 sampai tahu ya. 100 berapa ya? 110 kalau nggak salah belum keluar. Dan yang row pertama, yang row paling depan dulu masih pakai face shield. Yang row pertama. Meskipun pas gue row pertama, kalau gue dapet row pertama, tuh face shield gue naikin. Gak enak ngeliatnya, gak enak. Nah, ini pertanyaan slang aja sih. Lu kenapa fit ya? Kena gue 2 kali. S2? Yes, Anjing. Oke lanjut terus. 2022, meskipun kondisinya gue dapet kerja di Tasik, tapi ya ada uang lebih banyak dolanya gue rajin lah tuh teateran 2023. Oke. Rajin teateran, akhir 2023, gue ngerasa capek nih bolak-balik ya kan Tasik Jakarta. Bulan sekali lah minimal. Kayaknya gue mikir lagi, kayaknya gue harus cari kerja di Jakarta lagi dan nih di 2024 tuh. Akhirnya sampai anak tuh 2024 juga kerja lagi di Jakarta, tapi malah nyemplungnya ke Idol. Nah, ini sebelum kita masuk ke Cika Idol, part lebih dalam dengan Cika Idol. Kenapa dulu? Kenapa kan ya udah saat pindah ke Jakarta malah jadi Cika Idol itu kan secara definisi mulut kan kayak segampang itu ngomongnya, tapi kan pasti ada itu yang dibalik itu lebih dalam. Apakah udah capek kan main JKT atau sebelum lu jawab lebih dalam lagi? Balik lagi ke passion gue sih sebenarnya. Lagu awalnya. Oke. Passion gue tuh emang lebih ke lagu. Sebenarnya kalau ngedengerin lagu-lagunya doang di 2022 itu udah dengerin. Cuman ya udah sekedar ngedengerin doang karena posisi gue di Tasik ya kan. Kayak capek lah, terlalu effort lah kalau gue JKT dikejar, Cika Idol dikejar. Capek lah dua-duanya. Oke. Jadinya udah gue sekedar ngedengerin lagunya. Nah pas gue ke Jakarta, sebenarnya niat awalnya pengennya teateran gitu kan. Cuman waktu itu kondisinya si teater tuh lagi rame banget. Covid gitu ya? Enggak, maksudnya kan kalau nonton teater itu ini. Oh iya. Gini, kapasitas teater itu yang paling banyak yang sekarang itu 250 kalau nggak salah. Sementara orang yang apply, yang pengen nonton tuh bisa 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Oh jadi belum tentu gua ke teater tuh belum tentu bisa langsung nonton. Iya. Baru coba dulu. Dan gitu. Dan sampai sekarang. Maksudnya sempat di era Downfall-nya itu sempat bisa OTS. Oh iya, tadi cerita kan. Cuman setelah pandemi, karena apalagi pas awal pandemi, awal banget dibuka lagi teater, kapasitas cuman 20 penonton, bayangin. Tempat yang harusnya 250, lihat 20 penonton. Oke. Nah, terus di 2024 itu, sebenarnya dari 2023 emang udah susah, cuman akun gue masih wangi. Terus masih sering dikasih menang. Bisa dapat menang gitu. Menang bahkan di show-show yang istilahnya spesial lah, show ulang tahun atau show
apa, last show-nya siapa gitu, last show-nya setlist gitu. Nah kalau di Japan gue udah mulai tahu nih poin gue. Dan kebetulan di awal gue berangkat di Jakarta, gue inget banget tanggal 1 Februari 1 Februari? gue nyampe di Jakarta motoran. Tanggal 3-nya itu ada last show Panjama Drive generasi 10. Oh iya? Iya, di mana gue waktu itu sampai sekarang sih gue interest banget sama generasi 10. Panjang lagi lah kalau ngejelasin Gen 10-nya. Nah, intinya gue pengen banget gitu nonton Panjama Drive generasi 10 last show-nya dan Surakunya kalau sudah aja banget. Tapi gue malah nggak dapet. Malah nggak dapet yang Nggak dapet. bener-bener Pengen, pengen. gue pengen. Sementara biasanya kan gue selalu dapet gitu, sosok spesial gitu. Gue nggak dapet. Terus kebetulan di hari itu ada event jadi pangan di Spark, Senayan Park. Oke. Terus ya udah daripada gue bete kan baru nyampe Jakarta udah nggak perit nih buat nggak nonton nih teater. Jadi gue datang lah tuh Melipir kalau ke situ. iya itu. kebetulan emang ada waktu 2019 sama Amai Monogatari. Oh, gue pernah Yang dimana dari Joe. emang si dua grup itu tuh bisa dibilang punya banyak lagu sendiri lah, punya banyak lagu original yang emang udah gue dengerin. Yang menariknya buat gue nonton, terus lagu-lagunya juga gue udah tahu gitu. Nah, gue nonton lah, tapi sebenarnya gue nggak tahu sama sekali membernya, gue nggak tahu pada saat itu ya? pada saat itu gue nggak tahu mukanya kayak gimana, namanya siapa sama sekali nggak tahu. Awalnya emang pengen ngalamin experience, gue mengenal di situ gitu. Oke. Terus udah gue terlah kalau misalkan emang ada yang menurut gue membernya yang cakep, udah gue coba ceki gitu. Ceki. Nah, nanti kita akan bedah apa itu ceki. Bukan ciki anjing. Oke. Terus pada saat cerita itu berarti lo emang mulai into dengan si Kaido. Baru nyemplung Baru ini maksudnya baru mencoba menyemplung kan. Berarti JKT udah mulai lepas lah. Sebenarnya nggak pengen lepas, tapi gue tetap pengen nonton teater. Cuman ya tadi nggak Ya lu dikasih terus iya, nih. dikasih menang. Ya akhirnya tangga tuh mulai ngarah ke lu coba untuk Cika Idol nih. Iya. Apa sih ini kayak gitu kan. Oke, tadi dari TNT sama Amai Monogatari kayak gitu. Itu termasuk yang lu suka dulu di awal atau baru TNT aja yang lu pengen dalamin sebenarnya? Sebenarnya dua-duanya. Dua-duanya. Oh, oke. Nah, terus selanjutnya gua balik bentar sedikit. Lu pernah handshake itu gak sih di JKT? Handshake dulu gue nggak pernah. Nggak pernah. Handshake event ya. Iya kayak gitu. Iya. Tapi kalau teater mah pernah post gitu. Nah, iya. Di teater kan. Apa sih? Kaget anjing. Penetrasi isu loh pertanyaan lu kan gua. Ya maksudnya tos itu. Iya. Nah, Dan fun fact nih, menurut gue nggak banyak diketahui orang. kenapa? Dulu awal yang masih balik lagi ke 2013. Iya 2013. Itu bahkan di awal 2013 ya. Bahkan pas selesai teater kan kalau tos-tosan kayak gini. Nah dulu tuh kayak gini, saya masih handshake lah. Oh iya? Iya. Sampai pada akhirnya ada kasus di Jepang, nggak tahu di NCB atau di mana. Ada wota yang bawa benda tajam lah. Gue nggak tahu teknisnya kayak gimana. Akhirnya diubah. Ya bahkan sempat dihilangin dulu bentar. Oh. Si handshake itu, handshake keluar teater sempat hilang dulu bentar. Terus akhirnya ada lagi, tapi diganti jadi tos-tosan. Tapi kalau sengajain beli tiket handshake, nggak pernah lo. Two shot tuh foto bareng ya, member gue nggak pernah. Sampai akhirnya nyobain di 2022 pas gue udah punya duit lah istilahnya. Oh, berarti itu nyobain apa tuh? Handshake atau two shot-nya? Dua-duanya. Oh, berarti pernah. Oke. Terus pas pandemi dan itu juga udah gak ada handshake. Jadinya istilah tuh meet and greet doang. Jadi ketemu member dipilih ngobrol doang. Gak ada kontak fisik. Lu ngomong apa? Iya, maksudnya pas ketemu Billy, nikah yuk gitu. Anjing. Wah, anjing sih. Apa ya? Kenalan pasti pertama. Terus ingat lo? Kasih semangat kali ya. Semangat ya performnya gitu enggak. Nah, sebenarnya ada satu produk lagi nih. Produk dari JKT namanya VC. Video call. Oh iya? Iya, aku baru tahu. Baru tahu gue.
Ada, itu pas pandemi stop. Pandemi itu ada. Pernah video call? Semua berawal di 2022 itu buat video call. Oh. Awalnya gue beli meet and greet sama Tussauds. JKT lagi ada sirkus, bukan sirkus, tour ke Bandung 2022 itu. Tapi eventnya dibubarin kan. Ramean atau gimana? Perizinannya katanya nggak selesai sama. Kan pernah rame deh itu. Ingat gue. Ya, nah, awalnya harusnya di situ tuh gue mulai mencoba buat meet and greet, ngobrol sama member sama member tapi nggak jadi. Jadinya keburu VC duluan. Nyoba VC pertama kayak sama Flora. Berapa detik? 100.000 dapat 50 detik. Literally bener, ini bukan si Freya yang ngerekam kan, bener live gitu kan, video call Di gitu. Zoom. Oh di Zoom. Cuman ada admin. Maksudnya ada yang Ngejaga. Ini sebenarnya jadi canggung sih. Gue juga nggak yang langsung. Apa tuh? Iya, mana emang aturannya kayak gitu sih bener. Marah udah. Ya waktu marah. Takut ditubir. Ya maksudnya kan kalau ada admin kan jadi canggung, kalau nggak ada kan kayak Freya semangat ya kayak gitu. Lu jadi pernah Zoom meet apa Freya? Ya, Anjing udah kayak presentasi aja gue Zoom meet kalau anjing. Korea kali 2 kali doang sih. Gue yang lamanya tuh sama Flora. Sampai akhirnya setelah Flora naik, gue lebih itu ke Flora. Oke. Berarti ada fase di mana lu tuh menggilai segila-gilanya ya. 2002 kan lu bilang lu beli ini pas ada duit ya gitu kan. Ada fase di mana lu biasa aja juga lu ceritain ya gitu. Wah, tapi sebenarnya kalau dibandingin sama fans yang lain, gue biasa aja sih. Fansnya gue beli satu doang sebulan, 100.000 sebulan. Ya, apa kan tapi kan maksudnya ada spend yang di mana lu nge-support ya, JKT namanya JKT. Gue nggak ngerasa gila-gilaan sih. Mungkin lebih terasa gilanya dengan effort gue Tasik Jakarta mungkin ya. Orang nggak support itu gitu buat. Iya. Tapi yang cerita Tasik Jakarta yang lu pas zaman masih SMA awal-awal tuh gila juga sih tuh. SMP. Iya. Bocil ke Jakarta anjing ngapain? Kan pakai mobil. Iya, tapi tetap aja gokil sih menurut gua. Kayak gitu. Terus Pernah nonton dulu yang 2014 ini, nonton terakhir sebelum gua hiatus. Itu gua nonton ke teater sendirian. Oh iya, Naik angkot umum, naik bis gua sendirian, bener-bener udah lama banget gua di Sabang. Enggak sih, udah dikasih tahu sih sama temen. iya ngerti. Tapi menarik ada teman-teman yang Hasan ceritakan ini kan dia ya, katakanlah mungkin dibilang edik ya, cukup edik nyeritain tentang 48 setlistnya sampai ke JKT. Menariknya adalah menurut gua dia berbeda dari yang lain. Ketika mungkin kalau gue tanya, bahkan tadi dia nggak tahu aja kayak tapi ini benar yang gue ceritain yang tentang Z itu punya goyangan berbeda dari senior-senior yang lain tentang Fortune Cookie. Dia nggak memperhatikan, tapi dia selalu bilang bahwa gue tuh memang sangat into dengan lagu-lagunya kayak gitu. Nah, lagu-lagunya bahkan sampai dia sampai bilang blockingnya dan sebagainya dia tahu kayak gitu. Bahkan dia ngapalin setlistnya, dia bisa ngasih tahu bahwa yang pertama tuh ini. Kenapa lu berbeda dari yang lain? Bahwa yang lain tuh bahwa ya member gue tuh ini, gue ngeliat ini gitu loh. Tapi lu malah lebih keseluruhannya tentang bagaimana mereka berkembang dan lagu-lagunya tuh yang enak. Kenapa lu bisa menciptai itu, Sen? Apakah memang lu basically udah mutakin musik? Enggak kayaknya kan? Apa jurusan musik itu enggak juga kan? Ya kenapa? Harusnya ngobrolinnya di awal gak sih? Ya enggak apa-apa. Kenapa pindahin aja jadi ini? Oh dikat awal ya. Enggak mau kenapa podcast gue. Kan ini kan Maksudnya biar enak gitu orang dengerin kok ngobrolin lagu sih. ya bridging, ini kan bridging dari lu kenalin dulu nih, lu kenalin tuh JKT, AKB, baru nih kenapa lu berbeda dari yang lain, ini namanya bridging cok, kayak gitu. Gini. Namanya ngidol itu kan bisa dibilang hobi lah ya. Bisa dibilang emang hobi lah ya istilahnya. Nah, gue coba analogikan hobi dengan hobi yang lain. Coba contoh hobi otomotif. Misalnya nih, otomotif. Katakanlah mobil atau motor gitu ya, ada 2 mobil sama motor. Nah, orang yang hobi mobil itu kan juga punya passion yang berbeda. Ada yang lebih ke koleksi, ada yang lebih ke modding, ada yang lebih ke touring, ada yang lebih ke balap, beda-beda gitu. Meskipun misalkan orang yang suka ngekoleksi, dia juga ngemotif juga, dia suka touring juga gitu.
Ya, tapi ada satu satu bidang, satu sisi yang lebih passion kemana gitu. Nah, begitupun gitu, gitu. Walaupun menurut gua orang-orang itu beda-beda passion-nya. Ada yang lebih ke lagu sama performance-nya, ada yang lebih ke emang seneng itu membernya gitu, ada yang eh ke chain-nya, malah ke OTG-nya, ke konsernya lah. Dan ada juga yang sebenarnya dia nggak terlalu suka sama lagu-lagunya, nggak terlalu suka performance-nya gitu. Tapi dia seneng atau nyaman sama komunitasnya. Jadi dia tuh merasa sama orang-orang di komunitas ini tuh dia cocok gitu. Dia dapat teman banyak gitu. Meskipun sebenarnya nggak terlalu suka lagunya atau nggak terlalu suka nontonnya. Itu sih menurut gua. Oh, oke oke. Maksudnya output-nya adalah ya sama-sama lu menyukai JKT, cuman tiap orang punya passion-nya beda-beda gitu ya, Iya, menyukainya bagaimana, iya. kayak gitu. Mungkin ada yang se-member doang yang nggak masalah juga mungkin ya, kayak gitu. Dan ya itu menariknya teman-teman, kenapa gue undang Hasan, dia beda dari yang lain, kayak gitu. Soalnya kalau lu nanya, kenapa ini gak diceritain di awal, orang akan bingung. Nah, kan orang akan merasa interest ketika lu nyeritain, oh dia nih nyeritain dari awal sampai akhir ternyata ada plot twist-nya bahwa kalau lu tuh menyukainya adalah tentang bagaimana dia berkembang dan punya lagu-lagu yang menarik, kayak gitu. Nah, makanya ini ditanyakan di lumayan akhir, baru lumayan akhir masih ada lagi ya? Iya lah, ini Oke, 2 jam juga jadi. anjing. Oke, selanjutnya. Dan pada akhirnya lu mulai tadilah setelah nyambut TNT dan Amai Monogatari, Jika Idol. Tapi sebelum masuk, JKT bisa dikatakan Jika Idol gak? Enggak dong, Ya. kenapa major dong? Oh, Maksudnya oh. kira gua nggak tahu sih ya ini istilahnya Annabelle, analisis gembel. Wih, Kalau yang di gembelnya ke gue kan. kalau di bola istilahnya kayak gitu tuh, ada orang yang benar-benar apa pundit apa pandit sih. Oh iya, pandit. Pandit bola. Pandit bola. Kan ada gue yang Annabelle. Istilah Annabelle gue dapat dari situ tuh. Oh, Apa kan tadi? gue penasaran aja. JKT itu termasuk Jika Idol gak sih, Sam? Nah, yang gue tahu Kayak gitu. Sini masuk. Sini masuk. Sini. Anjing. Ya, ini ada Putra, temen aku juga nih, Goms. Podcast dong, podcast. wah malah bilang Selalu ya, nanti kita ngobrol, oke? oke Oke, siap. Itu istrimu itu ada apa? ini si Dani. Itu ada Dani, ada Bang Ilham. Putra, bro. Termasuk wotaknya di JFT, kayak gitu. Nah, gue tuh bertanya-tanya, gue lupa, gue udah pernah nanya sama Jo atau temen-temen di Bandung, apakah JKT termasuk Cika Idol? Oh, sebenarnya Cika Idol itu apa? Kalau misalkan kan idol lokal, kalau salah kan? Iya dong, kalau idol underground ya. Oke, nah, apakah JKT tidak bisa dikatakan idol? Tidak ya, karena mereka punya manajemen yang proper. Atau gimana sebenarnya? Lanjut lagi, analisis dulu. Kalau dari skema itu underground itu sebenarnya bukan ini per idol doang kan. Di skena musikal itu kan ada gitu kan underground kayak metal atau apa hardcore atau hip hop punya skena undergroundnya sendiri. Mungkin yang disebut underground ini itu yang emang mereka buat sendiri, Oke, apa sendiri lah, oke. terus sendiri buat sendiri gitu. Dan emang nggak ada manajemen yang ininya gitu. Kalau dia punya major. Oh iya, yang di JB-nya ya, company-nya ya. Iya, bener-bener PT kan? Iya, Kayak gitu. ya meskipun di Cikadol juga ada manajemennya dan bahkan bisa disebut serius. Iya, maksudnya ya Cika Idol udah mulai beranjak ke yang proper lah ya. Kayak gitu. Oke. Berarti intinya lu bisa dengan lantang beda lah ya. Dan Oke, kita lanjut. Cika Idol. Kenapa Cika Idol? Kan kalau lu kemarin sempat viral, kenapa Bandung? Kenapa asik? Kenapa Cika Idol? di Cikadol kita bisa lebih bebas berekspresi gitu. Hanya tingkatnya kayak gitu. Yap. Itu yang bikin lu merasa spesial, pengen lebih dengan Cika Idol. Itu lebih ke jawaban umum. Oke. Karena banyak yang beralih ke Cikadol mungkin ya. Di situnya pertama, yang kedua kita bisa lebih dekat sama membernya, enggak yang terbatas di JKT. JKT disebut salah enggak juga, itu mereka emang itu produk jualan mereka gitu loh. Tapi kalau di KIDol tuh
membernya itu member yang memang sama-sama punya passion gitu, nggak cuma sekedar ya nggak cuma cari duit. Kalau buat nyari duit ya bukan di Cika Idol sih menurut gua. Kalau misalkan member pengen jadi, misalnya cewek pengen jadi member dengan tujuan nyari duit, menurut gua di Cika Idol kurang lebih banyak capeknya gitu. Tapi itu tuh dapat lebih banyak capeknya sih. Jadi maksud lu tambah sadar kalau emang bener pengen idol ya lu berusaha ke JKT mungkin kayak gitu kan, atau bener-bener kayak Gaby jangan ke Cika Idol gitu kan. Ini dari POV member loh. Iya iya tuh member kan. Oke 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 oke. Siap, ngerti gua. Terus Kalau nyari duit bukan dari idol. iya nyari nyari idol ya. Nyari duit. Iya. Kalau jadi idol ya Cika Idol bagi idol. Oh iya iya iya. Tapi maksudnya duitnya nggak sekenceng mungkin yang major JKT kan, maksudnya kayak gitu. Oke. Lalu lalu dengan masih membawa idealis lu kan, bahwa ya lu pengen ngedukung Zero to Hero lah kayak gitu. Ketika udah terkenal, lu akan lepas gitu. Atau di Cika Idol berbeda, tetap lu dukung walaupun sudah terkenal. Nah, beda nih dengan JKT. Ya kan bener kan tadi? Iya. Nah, gimana? Enggak yang kayak gitu sih. Gue jujur pertama pasti ngeliat dari visual dulu. Yang gue cakep lah. Visualnya cakep, konsep bisnisnya bagus. Tapi menurut gue tidak ada. Kita sebagai fans, sebagai warga tuh lebih apa ya, lebih kalau di pandangan gue pribadi ya kayak ya udah gitu, gue sih pengen ngeliat buat jadi buat ke si membernya ke idolnya lebih worth it lah, karena memang berkontribusi pada produk itu gitu. Oke. Dari pendapatan sendiri. Nah, terus lu dengan sebegitu happy-nya menjelaskan tentang Cika Idol, seseru itu. Ya itu lebih seru banget. Belum rasain hidup lu yang pernah melihat kacamata JKT dengan Aksan yang melihat kacamata Cika Idol. Gue nggak tahu sih kalau perbandingan hubungan mana JKT sama idol. Kalau JKT ya berbagi, kita benar-benar ngelihat performance lu. Buat gue memuaskan gitu. Ada tuh. Oke, so, udah. Ngerti gua. Terus? Kalau di Cika Idol ya kadang tuh kalau di Cika Idol performnya tuh kurang proper dalam artian dalam soundnya, stage-nya, tempat buat performnya gitu. Lebih kencang suara cahaya daripada soundnya. Terus tuh nontonnya kan berdiri, terus pada loncat-loncat lah, pada berisik gitu, pada apesnya ya gak gimana gitu. Pokoknya buat khusyuk nonton kayak gitu tuh susah. Sebenarnya gue tipe yang emang pengen nikmatin nonton sama lagunya kan. Ini kurang proper dari sound yang gue kurang dengar, terus performance juga kalau nggak dapat di depan dapat di belakang, jadinya ke distract sama orang-orang yang ngecek. Gue nggak menyalahkan memang untuk culture, nah dan memang itu keseruan mereka. Nanti gue mau jawab. Itu jadi kayak bentuk daya tarik tersendiri nggak sih? Ya kayak bukan ya udah, tapi kayak inilah Cika Idol, bener nggak? Ya. Oke, terus Cika Idol pertama tuh bener yang tadi lu TNT sama Monogatari itu. Yang pertama lu bener-bener suka banget. Iya, tapi sebenarnya kalau di Jakarta tuh banyak banget sih, banyak banget dulu tuh, dan emang udah pada punya lagu-lagunya sendiri. Oh berarti Jakarta tuh adalah pionir kota yang dimana cukup berkembang Cika Idol. Bisa dibilang gitu? Nggak tahu sih kalau pionir apa enggaknya. Oke. Kalau pionir karena ada di kota-kota lain juga. Iya kayak di Jogja ada lah di Jogja. Oke. Lalu lu lebih apa ya? Kalau gua pengen ngasih sebuah statement ya. Soalnya jujur Cika Idol kan cukup terkenalnya lumayan baru-baru ini. Ya gue ngerasa kayak ya mereka mulai happening dan bahkan gue sampai bikin podcast lu juga ngeliat story gue kan pernah kebawa itu cerita Cika Idol ini di podcast gue sebelum lu kayak gitu. Ini sekarang apa yang membuat lu Asan melihat Cika Idol mulai dilirik oleh orang awam dan teman-teman istilahnya penggemar Cika Idol? Kenapa bisa berkembang? Apa ya? Mungkin dari pertama gini, kalau itu yang pandangan berbeda itu orang nggak tahu dengan idol. Pertama pasti visualnya dulu nih, visual dari membernya gitu. Dan ternyata di Cika Idol pun
Ada sih kok cewek cakep gitu ya, apa kok ada yang cakep gitu. Itu kedua lagu. Kita juga punya kita punya masing-masing kok enaknya enak gitu. Dan bahkan cover coveran mereka cover lagu yang idol Jepang juga enak kok gitu. Sama Ken-nya. Oh iya, Iya, ada lagi gak? balik lagi tadi ke fashion itu ya. Ada orang yang memang fashionnya itu nge-trend. Oh iya, Jadi nonton kalau kita sebagai orang awam ya, yang melihat kuota yang lebih senang nge-trend, nge-trend itu kan udah sendiri sampai istilahnya marahin tanah sih. Pernah dengar nggak lu? Marahin lantai, tahu gua. Lu gitu loh. enggak, karena gue pengen nonton. Oh iya, dari cerita lu pengen denger lagunya. Ya, pengen nonton. Pengen nonton ya. Oke, terus Orang yang nge-trend kan dia malah teriak sendiri, malah ngeliat ke bawah. Kalau kita sebagai orang nonton, apa yang dinikmatin gitu dari performance-nya. tapi nyatanya itu ada. Nyatanya itu jadi sebagai untuk cara menikmati mereka gitu. Ya, karena emang ada definisi menikmati itu berbagai macam cara ya. Iya. Kayak gitu. Oke. Tadi lu udah ceritain part-partnya kenapa bisa Cika Idol berkembang. Terus juga mungkin di zaman sekarang media sosial beberapa orang ngekontenin, bahkan lu ngekontenin juga kan? Ya, Kayak gitu. Itu jadi daya tarik tersendiri. Tapi kalau misalnya gua bisa bilang, tadi gua demen sih bahwa yang paling lu lupa sebutin adalah Cika Idol ini lebih bebas. Ya kan? Ekspresi, iya kan? Iya kayak gitu kan. Nah, itu jadi daya tarik yang mungkin gue sebagai orang awam, ya sih kayaknya gue sebagai teman-teman ya, ini statement gue. JKT terlalu ribet gak sih? Kayak gitu kan ya. JKT terlalu ribet, Cika Idol kayak ya, bahkan sebelum nih orang cerita, statement ini udah keluar juga di Joe. Ya emang kita lebih into dengan member, bisa seakrab itu. Bahkan boleh kan ya, maksudnya pernah dem-deman minal aidin juga kan. Itu jadi bagian yang ekosistem yang seru gitu kan. Kayak gitu. Tapi menurut saya ini bakal jadi bahaya kayak suatu hari nanti bahwa ada orang yang beranggapan idol itu eksklusif. Gak boleh tuh saya terlalu dekat dengan member. Gimana Pak? Atau memang ya Cika Idol memang gini ekosistemnya bro. Gak bisa dibilang seperti itu. menurut gue lebih kayak gini sih. Tetap jadinya eh gatekeeping lah gitu fansnya tuh. Oh, oke. Tapi sebenarnya kayak menurut contoh JNT deh. JNT itu mereka lebih menjaga interaksi member sama fansnya. Jadi emang beneran Di maintain. lebih di maintain gitu. Manajemennya tuh lebih ketat lah sama si membernya tuh. Emang masih berasa dekat karena kita ceki. Kalau nggak ceki ya jadinya kurang dekat. Bisa nyapa sih bisa nyapa gitu. Kalau bisa nge-DM bisa. Cuman kan lu siapa lu nggak ceki gitu. Maksudnya bukan cekinya tapi lu aja nggak coba buat kenalan sama kita gitu. Jadi mau gimana dibalas DM IG-nya kalau lu nggak coba buat interaksi gitu. Dan interaksinya ya di checking itu. Kenapa sih kita harus checking? Menurut gue ya itu produk mereka jadi bentuk support kita buat idol tuh ya dengan selfie gitu. Kalau bukan dari checking ya dapat duit dari mana? Berarti bisa bilang asal ngasih tahu bahwa ya saya tuh main pendapatan besar lah buat si idol itu ya. Kayak gitu. Oke. Terus selanjutnya ini pasti banyak yang nanya, cek itu seperti apa? Keluarin. Kenapa anjing goblok? Teman-teman, eksklusif hanya dibagi-bagi ambil. Dan sebenarnya nih gue apa istilahnya Ya, banyak orang yang jauh lebih banyak dari gue. serius lu. Iya. Oh, berarti ini tuh belum. Tuh ada Banyak. Ada orang yang satu ceki maksudnya ceki di satu event sampai 100 ceki ke satu member doang. Maksudnya ceki 100 tuh foto 100 kali Dan ini enggak dicek apa juga. iya kan Polaroid. Oh, langsung loh. Iya. Keluarin. Ini jujur ya, ini barang bahaya nih. Oke nih. Iya nih, teman-teman ya. Ini tebel banget. Kita buka satu persatu sebelum mulai. Kayak gitu. Ini temen lu si Putra udah tahu kelakuan lu kayak gini. Tahu kok. Pernah ke kosan gue dia. Masalahnya apa? Tanya apa? Serius? Iya. Dulu kosan di Jakarta. Oh, Itu gua tempel.
Nih, teman-teman kita lihat ya. Ini kelakuan Ahsan. Ini siapa namanya? Z. Dari TNT. Kelihatan nggak? Nah, oke. Jadi satu album ini isinya Z semua. Isi semua teman-teman. Kayak gitu. Ini dari TNT. Oke, kalau boleh tahu satu fotonya berapa sih? 30.000. 30 sih. Ini ada berapa? 125 tuh. 125, 26. 25 kali 30 berarti 100 kali 30, 3 juta. Iya bener, bego banget sih karena panik nih. Oke, kita coba ini. Berapa? 600, 3 juta. 3 juta, 3 juta. Iya, 3 juta 250. Nah, bukan rugi plus 30.000 dikali 100.000. 3.750 Baru satu member. baru satu member bro. Kan ini gua nggak kayak yang tadi gua bilang, Iya nggak nggak canggih satu waktu. Iya, ngerti. Tapi kan ini tetap ini adalah hasil langsung tergantung bro, kayak gitu. Oke, ini kita coba bedah. Oh ternyata ada tulisannya. Ada tulisannya. Oke, kita coba di lembar pertama. Oke, apa? Jangan dong. Kulit banget. Kok tidak ini? Ini lu atau Dia dong. oh iya, Enggak, dia nanya mau di voice kan, dia tulisannya apa? Kalau gue sih beda kan. Karena biar dia mikir dulu maksudnya. Biar dia importnya di situ mikir habis mau apa ya. foto nikah itu. Tapi ini iseng sih iseng. Tapi waktu lo lagi gini bilang lu punya doi gak? Belum, gua baru ada terus malah. Oke. Ini Z. Ini lo benar-benar seakrab itu bro, sedekat itu ya. Kayak gitu ya. Benar-benar emang. Nanti kita tampilkan aja lah ya. Foto asalnya aja. Jadi gak usah kita biar teman-teman bisa lihat. Bagian happy dong, happy. Dan fun fact ya, Fun fact nih. Kenapa kalau lu sebenarnya ketika checking ini tuh yang dipengen tuh ini foto part dia buat tadi. Jadi gue cek itu pertama maksudnya bukan semata-mata pengen fotonya doang, tapi sama support buat pemasukan dia banyak sih. Terus sebenarnya gue tuh lebih pengen ngobrolnya. oh jadi dalam sesi foto ini tuh bisa ngobrol-ngobrol juga kayak gitu. Ya jadi gue setiap cek itu dalam satu waktu event gitu ya, event itu 5. Lu paling banyak 5. Iya, gitu. Oh, ini boleh foto yang lain ya? Kalau ini dari Campuran. oh ini campuran. Berarti bisa ada TNT bisa di sini? Ada TNT yang master lain. Oh, Ini media nih, kasih. ini Tasik nih. Oh, nih teman-teman di Tasik nih. Kalau si Hasan beda kayak gitu. Oke, terus lanjut. Jadi nggak cuma foto doang, tapi ada Sesi ngobrolnya. sesi ngobrol. Kalau kita beli lebih banyak jadi otomatis ngobrolnya juga lebih lama. Oh iya. Iya tau. Oh. Dan menurut gua 5 tuh angka yang pas lah. Gak yang lama banget. Kalau kalian juga kan kasihan ke fans yang lain, pengen cek juga, pengen interaksi juga. Sih bener dong. Baik banget, tapi belum kan juga selain mikirin ya nggak apa-apa lah yang penting baik lah. Iya, emang harusnya kayak gitu sih. Oh iya. Nah ini ada rules nggak? Ada rules nggak fotonya nggak boleh terlalu dekat. Yang penting normal lah ya, nggak boleh ada aneh lah ya. Nggak boleh megang atau apa yang benar-benar sampai bikin risih kayak gitu. Kalau senderan doang banyak. Banyak ya. Nyender di bahu doang. LED ya. Jangan lupain Tio ya. See you next time. Lupain Cabut ya udah. dari mana dia lagi ya? Tio. Soalnya kita mau cek. Oh, Habis lah ya. Banyak banget soalnya. oh ini juga bisa jadi penyemangat hari-hari sana. Enggak juga. Cici langsung dipatahkan. Kenapa enggak anjing? Buat hari itu setelah kelar event ya senang ya pulang tuh dengan senang Ya itu kan aktivitasnya anjing gue dapet itu senang ketemu kembali ya.
Tinggal juga. Gua nggak jomblo semua. Oke, masuk pertanyaan. Ini seru nih, kayak gitu. Tapi San, lu pernah dulu? Iya, ini udah cukur nih. Langsung nggak ada narkoba. Ini Audi. Siapa? Audi kamu pengen podcast. Ini juga Audi. Namanya sama. Nanti kita bagian ini kita follow. Berkat. Top satu member aku suka cewek rambut pendek. Siapa? Jessica Indo. Iya. Rambut pendek. Puas banget sih ngeliatin gini ya. Setiap temen gua keren banget. Gitu ya. Ini Amai. Tuh yang tadi Amai. Amai Monogatari yang bilang. Yang koi suka. Siapa sih cowok? Aura Roy. Baik sih. Cowok ya kan? Aura sekarang lagi rame. Aura dari Ausia. Itu mana? Kota mana? Jakarta. Cakep. Bener. Oke. Terus Kalau rambut pendek ini kayaknya. nah ini Pernah yang pendek. nih kalau ini siapa namanya? Fania. Fania. Ini Ini dari TNT yang di juga. Gue ambil aku ceknya. Tapi kayak Seifuku gitu ya. Iya itu. Show utamanya. Kostum utamanya TNT. Tadi kita udah banyak ngobrol berat, sekarang santai-santai bro kayak gitu. Tapi Wilson dengan lumayan cukup belum mendalam di Kaido. Menurut lo ini pertanyaan soal tanyaan sih, temen gue juga bertanya kayak gitu. Ini lucu sih, gue nggak tahu sih dia. Tapi gue harap sih kita ngobrol nyantai. Tapi lo pernah merasa baper nggak sih? Balik lagi ya. Gue tadi. Tadi ceritain dah. Sebenarnya gue tuh tadi kan gue kenapa passion gue lebih dilatih sama di performance gitu ya. Dia masih dari awal dulu talking kayak gue tuh sebenarnya ngerasa kurang cocok sama konsep gue. Tanpa sadar Sadari justru. ya maksudnya tanpa sadar soalnya kalau ditilik-tilik lu nggak suka konsep itu kayak gini kan Gue nggak cocok lah. ya nggak cocok ya Kalau gue karena kita kayak banyak keluar buat ini nggak apa-apa dong. gak apa-apa pengen banget Ngeluarin effort buat cewek bahkan banyak itu saingannya tapi kita nggak bisa memiliki itu buat gua nggak bisa gitu gue lagi ke cewek tuh ya meskipun pada akhirnya gue pengen mengatakan juga itu tolong ya dibanding lagi kalau nikah itu kan emang gue emang jadi dia tuh sangat-sangat sibuk tuh kayak itu bentuk support kali ya support lah. itu dibutuhkan sekali itu lah Iya, bukan cengki, bukan karena personal tim membernya. ya tapi kan maksudnya ini balik lagi ya dengan Skydol yang itu bebas berekspresi dan sebagainya lu cowok dan lu cewek lu pernah ada rasa baper ya Baper pasti ada tuh. pasti ada kali ya Cuman yang balik lagi gua nggak menampar diri gua duluan gitu. Kayak ya nggak mungkin gua bisa. puasa nanti lihat teman-teman tapi ya maksudnya ini balik lagi ya lu mau ngerasa ada bukan dari belum bukan gak bisa belum bisa Iya. dan lu ya ada rasa sebagai laki-laki yang mungkin itu kayaknya bisa ikut lah ya kayak gitu ya Iya. dengan yang sekarang lu maksudnya kemarin lu master sebagainya tapi berarti kan kuat statement itu ada pertanyaan kita bisa berarti di Cikaido nggak masalah kalau member pacaran di Cikaido nggak masalah kalau membernya pacaran punya pacar mau punya Pacar nggak masalah. Yang penting dia bisa tetap profesional ketika dia jadi skin idol gitu ketika dia jadi idol ya profesional lah gitu harus tetap bisa ngasih fan service karena emang itu produk dia kan service betul oke terus ya berarti ini kan maksudnya sebenarnya sama-sama aja ya berarti entah itu fans dari Gagal atau fans dari Cikaido pasti ya ada aja orang yang berharap ya pengen lah punya pacar member mungkin ya ya pasti gue juga kalau cuma pengen apa pengen nggak nangis aja sorry gue kira lu nangis oke terus
Lagi-lagi ya, lu selalu ngomongin bahwa yang penting profesional, Iya. ini profesional. Dan itu lu lihat di industri kayak lu katakan nih, lu selalu kemarin tadi di offline juga bilang, di sini juga bilang bahwa kayak itu adalah the nice. Tapi rasa mereka udah pada mengakhiri dengan masalah ini. Ini kan gini kan, masalah asmara tuh masalah yang sangat apa ya, sangat krusial atau kelihatan tricky tapi itu bisa bikin bubar, itu nggak maksud gue. Iya. Bahkan di organisasi kita tahu kan, ya di komunitas Jepang aja gue nggak nyebut siapa ya, biasa ada aja jadi cewek kan, ya gitu. Nah, maksud gue, ketika itu udah termasuk yang profesional tuh, ngomong ini semangat ya bagaimana mereka tahu kalau perform harus benar-benar menjaga itu, menjaga hati para dan sebagainya. Lu lihat atau jika itu masih harus perlu dibentuk. Gua tuh nggak ya ngikutin semua idol kan. Ya kalau nonton cuman nggak ngikutin secara dekat sama member-membernya. Gue cuma ngikutin di yang emang bisa dibilang gede lah ya namanya. Sejauh yang gua tahu sih ya pada profesional. Ini gua nggak tahu tuh pacar mereka siapa. Oh iya, Ya kan? Kalaupun tahu dari kota yang lain, kalau dia ngomong katanya sini pada sini, tapi gua nggak pernah lihat gitu sih medal itu pacaran atau ada pacarnya. lagi-lagi berarti asal tipe yang kayak teman abang-abangan gue, berarti lu gak peduli dengan akan hal itu ya, berarti bener sama di jika lu juga dengar lagunya kayak gitu. Oke. Terus sedalam apa kalau kita ngomong gitu? Satu sampai kita ngomong 1 sampai 100% udah sedalam apa? Kalau IQ gue udah tanya lah, udah juga udah sebenarnya dari cocok. Kunci kaido sampai 100% udah sedalam apa dengan hasilnya? Sekarang di lapangan tuh lagi banyak banget rilis lagu dari grup baru. Yang itu juga belum ngikutin tuh. Banyak banget. Banyak banget. Gue belum ngikutin yang update-nya lah. Paling kalau yang bagus, ya gue tahu lagu yang dulu. Tadi sampai rilisan 2024 gue masih tahu. Dari grup yang kecil itu yang gue Yang masih belum pegang gitu ya. Oh berarti kalau ngeluarin banyak banget tadi di industri Cikaido emang bener lagi banyak yang bikin oke nih apa nama debut Cikaido. banyak banget sekarang. Bahkan di kota-kota kecil kayak ada di jangan jauh-jauh deh Tasik deh. Di Tasik dia sekarang kan lagi punya Legia gitu. Legia Poroten yang buat tapi ya kalau itu gua nggak tahu. Legia ini sebentar lagi Kenapa tiba-tiba udah karena belum di announce. oh iya udah Iya. kalau lu terlalu dekat lah ya. Iya. Bahkan bahkan dia sampai story ini editan itu sama siapa? Legia Poroten. Itu ya yang gue kira editan kan. Iya gini lu nggak bisa membatasi itu pandangan orang lain yang idol tuh ngerti nggak sih? Gak yang udah sedekat itu. Dan gue dihadapkan jika idol yang berbeda kan tuh hal yang baru kan kayak gitu. Dan faktanya teman-teman ya jika idol benar-benar dekat banget sama fans. Nah pertanyaan lanjutan adalah lu bisa gue benar-benar memperhatikan cerita lu sih. Lu adalah punya idealis waktu JKT debut Gen 1 juga lu di sini kok belum proper kayak gitu. Nah si idolnya tuh benar-benar ya bahkan ngecek itu harus kita support karena ekonomi mereka. Emang lu nggak masalah dengan apa Cika Idol yang malah lebih cover daripada JKT? Maksudnya, no, kita nggak bermaksud kan. Apakah pasar dulu Cika Idol lebih diperhatikan karena memang ini industrinya masih baru, jadi memang benar-benar diproporin dance-nya atau lagunya bagus tuh, pengen bagus tuh. Gini. Gue juga bagus. Konflik, terus Ini balik lagi ke JKT ya, pas awal JKT. Kan gue udah ngikutin AKB-nya duluan. Gue ngerasa aplikasi bagus banget. Meskipun gue cuma udah nonton video-videonya doang, tapi secara kualitas performanya tuh bagus banget. Dan gue ngerasa kayaknya JKT gak bakalan bisa sebagus Movie deh. Awalnya. Dan emang pas pertama nonton itu yang dulu pas SMP nonton Netflix ini sebenarnya kalau ngebandingin sama AKB, itu lebih bagus, tetap lebih jauh lebih bagus AKB. Kualitas dia namanya maksudnya
Oh, istilahnya Nggak Jepang Korea tuh jadi idol tuh nggak langsung tapi itu ada karantina 1 tahun dan Korea sih. Kayaknya enggak. apa ada nggak langsung debut cowok. Nanti di 48 Troops tau gue enggak? Oh iya. Iya. Dia itu benar-benar udah disiapin gitu loh kalau idol yang lain ya itu ya. Basicnya mungkin ya. Basicnya cuman tetap belum matang gitu. Belum matang tapi udah ditampilin. Oke. Nah, tapi ternyata pas gue nonton JKT, meskipun gak kebalik Free tapi gue tetap dapat feel-nya gitu. Meskipun performance-nya gak bagus kayak gini. Kalau bahasa di JKT tuh, kalau misalkan habis perform teater itu, ada bahasa kayak gini penutupannya. Semoga energi yang kita sampaikan tersampaikan sepenuhnya kepada kalian. Itu bahasa energi. Maksudnya ya kita dapat gitu feel-nya meskipun performance-nya kurang gitu. Dan begitupun di Idol. Oh lu ngerasa lu dapet juga energi ya. Mereka nggak sembarangan mau good lah intinya kayak gitu. Oke. Terus kan jadi ini kan ketika si idol semakin marah bakal jadi banyak yang manajemen asal itu lu udah ngeliat itu atau masih terkontrol nih. Bagus tuh keren. Wah, nggak tahu lagi kayaknya ada aja sih yang emang belum proper gitu. Tapi gue nggak tahu sih. Oke. Nggak tahu. Iya. Karena kayak di bidang Ya bener-bener enggak banget kan. Iya. Ya karena itu gue terlalu mendukung nih kayak gitu. Tapi lagi-lagi ya si Idol tuh kayak ada ini gak sih pokoknya ada lightsticknya gitu kan. Lightstick ada, Masih ada. culture kayak Watakye ada. Oh ada juga. Beberapa yang fashion yang Jadi itu yang ngabang itu dari si Idol gak? Iya. Boleh cek apa? Enggak. Iya, Enggak nanti crop aja si Asan tuh ntar gue kena lagi aja. Canda mah bro, gue mah. Tapi yang kena Vibu aja. itulah. Oke, terus ini gue pengen dulu sampein juga yang lu jawab kan. Lu percaya nggak bahwa Chicago bakal nanti akan melewati industri JKT? Sebenarnya nggak gitu, gue malah cuman album. Iya. Nah itu gimana satu tadi? Coba jelasin. Menurut gua ini kan skena underground gitu ya. Yang dimana yang tadi sempat dibahas juga kalau skena underground tuh gak cuma di idol doang ya. Di beberapa skena musik yang juga ada skena undergroundnya yang tidak gua rasain di idol si penikmatnya yang gua tahu tadi itu lebih gatekeeping. Jadinya kita tetap pengen ya udah underground aja gitu, nggak harus semua orang tahu. Justru ketika nih yang tadinya underground tiba-tiba jadi gede, tiba-tiba jadi major, rasanya tuh sangat beda. Menurut gue sih kayak gitu ya. Nggak pasang ya. Orang lain mungkin bisa beda kan. Ya kalau pengen berkembang sih ya sangat-sangat berkembang untuk dari segi idol grupnya. Cara performance-nya ya harus dong berkembang, lagu-lagunya harus dong berkembang. Udah nggak perlu platform lagu-lagu Jepang, idol Jepang, kita udah bisa bikin lagu sendiri yang emang wah enak banget dan itu sebenarnya udah banyak loh lagu-lagu si idol yang emang enak banget. Si Jo juga pernah cerita juga lagu-lagu apa sih yang dari Jogja? Koisekan. Koisekai kayak itu banyak lagu-lagu yang galau-galau sedih kayak gitu. Oke itu statement yang bagus sih sampai bawah. Tapi kan kalau misalnya ada yang baru nyemplung Cikai itu juga bukan berarti harus ditahan-tahan kan nggak mesti ekosistemnya gitu doang kan. Ya kalau ada yang baru menikmati gak jadi masalah. Cuman maksudnya kalau sampai benar-benar ini ke blow up mungkin bakal jadi vibe-nya bakal beda gini. Dan lucunya tuh di skenanya tuh ya tadi kita yang sebenarnya suatu wota yang lama makanya kenapa ada istilah wota sepuh gitu ya, ada istilah wota sepuh karena fans yang baru tuh ngerasa sama si wota sepuh tuh punya fans baru tuh kayak apa sih lu masih baru gitu, belum ada kayak gitu dan tanpa disadari pun gue sebenarnya ada sih mungkin baru kayak gini ya karena kita udah nyelok jauh banget gitu nih orang baru nyemplung belum tahu apa-apa pasti ada ngerasa sombongnya kan ada sih makanya suka ada istilah watas tuh ya pattern baru apa sih lu soal kamu segala macam gitu dan si watas juga
ngerasa ini sekarang udah banyak efek baru ya kan. Jadi ada kafe gitu ya. Coba anjing gue udah satu total 1 jam di rumah ini 45 menit. Iya, Oke, mungkin udah masuk ke pertanyaan-pertanyaan akhir. Seorang Hasan milih JKT48 atau Cikaido? Ya, mau jawab lah, nggak seru mau dijawab aja. bingung. Kayak jawabannya. Ya maksudnya si 48 family apa enggak sebenarnya? Apa sebenarnya lu tanpa sadar dunia lu tuh di Cikaido? Lebih potensi maksudnya Oke. gue menikmati itu bisa di mana aja Oke. karena platformnya lebih banyak. Oke. Oke, terus Karena kalau di Fortnite Group gue bisa nonton di online, juga Oke. keluar rumah dan keluar duit. Oke. Dan sekarang kan emang dari barang yang otom gitu. Kalau pemilih hati lebih kemana juga Maksudnya lu pun ini pilihan dan mendapatkan Cikaido lah. Pemilihan dia dapat, JKT juga dapat kayak gue sih. Oke, tapi ketika ini berlangsung soal asap ya masih tetap di next ke depannya lu masih tetap menyukai idol Nah ini kalau kalau idol itu kan kalau udah nikah belum tentu ya. Kalau sekarang bersama umur kan belum ada ini. ya benar ya terus Maksudnya kita nggak akan bisa selamanya ngidol aktivitas ngidol nonton itu nggak akan selalu bisa. Tapi kalau buat nonton lagunya nonton videonya ya kenapa harus berhenti itu buat gua. Dan yang difasilitasi untuk bisa secara finansial itu ya saya dulu itu. Oke terus pertanyaan sederhana dan singkat dan sekarang lu kayak tadi lagi-lagi mau make sure bahwa sedekat itu ya sama fans-fansnya ya kayak lu tadi nge-DM saling chat bercanda kayak gitu ya tapi itu nggak bisa didapat di apa di JKT Bisa kecuali Jamri tapi muncul gue anjing sampai kali kayak lu sespesial itu kan tapi yang disampaikan kepada fans jadi gue gak akan nyebut JKT lah udah lama itu mah fans si Kaido yang baru apa yang disampaikan lu mati gue lu mah anjing nyampein apa sampein apa kek idol boleh kata-kata hari ini nggak ada emang tapi lu lagi-lagi ya di Cikaido juga lu into banget musiknya juga happy lah ya seru sih boleh lah nanti gua ikutin di Cikaido lu harus ya harus botak tapi harus bikin akun dulu. dari semua Cikaido yang pernah lu tonton yang ada sekarang di Indonesia ini siapa yang harus gue tonton? Nah gampang dari pertanyaan 3 sih nggak harus 1 kan boleh 3 juga nih boleh harus nonton TNT lagi masuk nih TNT kalau yang Jakarta ya Amai Gunung yang tadi ada Genesta Aktif dia punya genre-nya sendiri tahun itu ya lu lihat lah gue coba cari tapi pakai band itu enggak lah kalau yang di Jogja ada Koiseka, Kara Gonjigara Shijo tuh bagus ya Gonjigara kayak gitu oh itu ya yang harus gua ini ya kayak gitu oke thank you udah ngobrol panjang lebar tentang 48 dan lagi-lagi thank you buat
kehidupannya yang tadi udah sharing. Nanti kita crop ada link, ada Putra, ada logo Putra. Dan paling di bawah 15 menit nih ngomongnya. Anjing, ngomongin dong kehidupan lu. Apalagi yang cerita tentang kehidupan lu, apa namanya, diajari bagaimana saat dengan apa ini yang gua anjir. Pokoknya seru banget ngobrol sama Hasan dan gak nyangka gue bisa ketemu sama dia dan ngobrolin di podcast gua. Shout out untuk Hasan dan keluarga. Dan jangan berhenti untuk Cika Idol dan Kak Idol karena biar makin baper biar Nah, enggak lu kayak gitu ya. Mau baik gitu. udah waktunya kehidupan baru. mulutnya Ditampar oleh kedewasaan. tampar oleh kedewasaan. Oke. Tapi ya kalau ada duit mah gas aja ya. Mudah-mudahan enggak. Mudah-mudahan enggak. Oh iya. Iya. Ini udah di fase itu dong sini. Iya. Wah. Iya. Maksudnya enggak sebanyak spending dulu lah. Sekali-sekali boleh lah. Enggak sebanyak inilah. Oke, gila, gokil. Seru banget ngobrol sama Hasan dan thank you Hasan udah update kehidupannya berdua. Putra anjing. Emang putra anjing tuh emang. Tapi yang boleh gak gue boleh ngomong sesuatu gak? Dan teman-teman, ini 8 tahun gak ketemu. Gue baru ngeliat Putra, baru ngeliat Hasan, terus ada Dani juga gue spill. Ternyata udah pada gede anjing, udah pada ngerokok anjing, udah pada wah seru lah anak-anaknya. Dan gue bersyukur bisa ketemu mereka dan thank you masih di podcast Bincang Adi, Bincang Asik dengan Adi. Thank you. Bye-bye, semangat terus buat Cika Idol. Thank you, Sam.